Bahkan seperti dilansir dari Kompas.com 17 Oktober 2023, mantan Gubernur Jateng itu menolak memberikan komentar banyak terkait apakah Gibran berpeluang mendampinginya sebagai cawapres atau justru mendampingi capres dari parpol lain. Ganjar hanya mengatakan bahwa semua sudah diputuskan oleh MK. Semua sudah diputuskan, ujarnya sembari berlalu. Namun dalam kesempatan lain, Ganjar mengaku menghormati putusan MK dan juga menjadi sikap dan hak politik siapapun termasuk Gibran untuk menjadi cawapres. Terkait dengan peluang Gibran bisa saja menjadi bacawapres dirinya, Ganjar mengatakan dalam politik apapun bisa terjadi. Sementara itu, juru bicara tim TPN Ganjar Ciko Hakim pada 16 Oktober kemarin menyatakan pihaknya menghormati keputusan MK. Selain itu, pihaknya hanya fokus memenangkan Ganjar menjadi presiden 2024. Kami tidak menaruhkan hal itu secara khusus apakah Gibran juga akan menjadi bacawapres dari capres parpol lain, walaupun putusan sudah memuluskan jalan Gibran menjadi cawapres, jelasnya. Ciko mengatakan sikap ini merupakan sikap resmi TPN dan juga sikap resmi parpol pendukung Ganjar. Silsilah keluarga Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah, masih ada keturunan Sunan Kalijaga. Selamat sore Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Simak inilah silsilah keluarga Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah disebut-sebut masih ada keturunan Sunan Kalijaga. Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah masih ada keturunan Sunan Kalijaga. Buyut dari garis ayah Ganjar Pranowo bernama Danu Wiono. Danu Wiono memiliki garis keturunan dari Sunan Kalijaga. Seperti yang diketahui, Sunan Kalijaga adalah salah satu penyebar agama Islam di Indonesia pada abad ke-15. Sunan Kalijaga dikenal sebagai wali yang sangat lekat dengan Muslim di Pulau Jawa, karena kemampuannya memasukkan pengaruh Islam ke dalam tradisi dan budaya Jawa. Kemudian Danu Wiono memiliki anak laki-laki Mangku Wironok yang merupakan kakek dari Ganjar Pranowo. Pramuji Wiryo menikah dengan Sri Suparni dan memiliki 6 anak. Salah satunya adalah Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo kemudian menikah dengan Siti Atiko Supriyanti yang merupakan tokoh Nahdlatul Ulama di Purbalingga. Pernikahan Ganjar Pranowo dan Siti Atiko Supriyanti dikaruniai satu anak bernama Muhammad Zinedin Alam Ganjar. Ganjar Pranowo lahir pada tanggal 28 Oktober tahun 1968. Adalah gubernur yang menjabat Gubernur Jawa Tengah 2 periode yang menjabat sejak tanggal 23 Agustus tahun 2013. Sebelumnya, ia merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi PDI Perjuangan periode tahun 2004 sampai tahun 2009 dan tahun 2009 sampai tahun 2013. Selain itu, Ganjar juga menjabat sebagai Ketua Umum Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada, Kagama, selama 2 periode, yaitu tahun 2014 sampai tahun 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024 sekaligus Ketua Umum Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia.
komunikasi Khofifah Indar Parawansa dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri semakin menguat. Nama Khofifah digadang-gadang menjadi kandidat kuat pendamping bakal calon Presiden Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Pertemuan Khofifah dengan Megawati disebut kerap dilakukan berulang kali. Hal ini dikonfirmasi oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto saat ditemui di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta pada Selasa 3 Oktober. Menurut Hasto, Megawati pernah bertemu dengan Khofifah pada pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia. Khofifah dan Megawati juga pernah bertemu saat peresmian kebun raya mangrove Gunung Anyar, Surabaya pada Rabu 26 Juli lalu. Menurut Hasto, Megawati adalah sosok pecinta lingkungan sehingga menempatkan Pilpres Pileg sebagai komitmen dalam membangun kehidupan bagi masa depan melalui kegiatan merawat pertiwi. Ia mengatakan dalam pertemuan Megawati dan Khofifah hanya membahas soal mangrove dan pemerintah ke depannya, termasuk visi, misi, dan agenda strategis yang harus digali. Pertemuan-pertemuan Megawati dengan Khofifah dinilai memperkuat dugaan cawapres dari Ganjar. Khofifah sendiri tak hanya dilirik oleh kubu Ganjar, melainkan juga kubu baca pres Prabowo Subianto. Saat ditanya hendak berlabuh kemana, Khofifah hanya melempar tawa kepada awak media. Khofifah mengaku masih tegak berdiri untuk Jawa Timur. Ganjar dan Prabowo melirik Khofifah karena ingin menggait suara kaum Nahdliyin. Selain itu, Khofifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan, sehingga tak heran jika Khofifah masuk radar di dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Hal itu juga diungkapkan langsung oleh Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Ia secara jelas menyebut bahwa Khofifah masuk dalam pertimbangan para elit PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Pertemuan Ibu Mega dengan Ibu Khofifah memang dilakukan berulang kali. Ada pertemuan pada saat pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia, ada pertemuan juga pada saat meninjau mangrove. Karena Ibu Mega ini pecinta lingkungan, sehingga menempatkan Pilpres, Pileg itu juga sebagai komitmen di dalam membangun kehidupan bagi masa depan melalui kegiatan merawat pertiwi. Mantan Gubernur Jawa Barat menjadi cawapres Ganjar Pranowo makin menguat. Bahkan Ridwan Kamil disebut telah menemui Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto terkait wacana itu. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono pada Kamis 7 September 2023 malam.
Agung mengatakan bahwa keduanya membahas soal peluang Ridwan Kamil menjadi bakal cawapres Ganjar. Meski dilirik jadi cawapres Ganjar, Agung meyakini bahwa Ridwan Kamil akan tetap berada di Golkar. Menurutnya, Golkar juga tidak bisa melarang Ridwan Kamil untuk menjadi bakal cawapres. Agung mengatakan bahwa Golkar akan selalu membantu pemerintah yang sah. Diketahui saat ini Golkar sudah merapatkan barisan mendukung Prabowo Subianto. Golkar juga sudah mendeklarasikan masuk koalisi Indonesia Maju mendukung Prabowo. Agung menyebut bahwa Golkar berkomitmen mendorong Airlangga menjadi bakal cawapres Prabowo. Meski begitu, komitmen tersebut tak lantas berubah sekalipun Ridwan Kamil dipilih menjadi bakal cawapres Ganjar. Ia juga mengatakan jika Ridwan Kamil benar-benar dipilih jadi cawapres Ganjar, Agung menyebut bahwa Golkar tidak akan keluar dari koalisi Prabowo. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani kini memiliki tugas baru untuk membentuk tim guna memenangkan Pilpres dan Pileg 2024. Ini artinya Puan diminta untuk menjadi panglima tempur bagi Ganjar Pranowo yang telah ditetapkan sebagai capres. Padahal, jauh sebelum Ganjar ditetapkan sebagai capres, Puan sempat dianggap sebagai rival Gubernur Jawa Tengah itu. Puan Maharani diberikan tugas khusus oleh sang ibu yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk memenangkan kontestasi politik nasional pada tahun depan. Tugas ini disampaikan oleh Megawati dalam pengumumannya di Istana Batu Tulis Bogor, Jawa Barat bertepatan dengan Hari Kartini, Jumat 21 April 2023. Adapun sebelum pengumuman Ganjar menjadi capres, Puan terlebih dulu ditugaskan bertemu dan berdialog dengan para ketum parpol hingga Presiden Joko Widodo. Sebelum pengumuman resmi PDIP tersebut, Puan sempat digadang-gadang menjadi capres usungan partai berlambang banteng itu. Padahal di saat yang sama, sosok Ganjar juga dielu-elukan agar menjadi capres. Hal ini pun sempat menimbulkan kubu di tubuh PDIP, yakni Dewan Kolonel dan Dewan Kopral. Namun kubu-kubu tersebut tak berlangsung lama selesai berujung teguran keras sang ketua umum. Puan sendiri dikenal sudah lama berkecimpung di dunia politik. Ia pertama kali menjadi anggota DPR RI pada 2009 silam dan menjabat sebagai ketua fraksi dari 2012 hingga 2014. Setelah jadi anggota parlemen, Puan ditunjuk menjadi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK saat periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi. Selesai tak lagi jadi Menko PMK, Putri Bungsu Megawati ini kembali terpilih di DPR RI dan menjadi ketua. Puan pun jadi perempuan pertama yang menduduki jabatan ketua DPR RI. Pemirsa, budayawan sekaligus pengamat politik Eros Jarot mengatakan jika PDIP mengusung Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024, maka punya potensi besar untuk mengalahkan koalisi kebangsaan. Apalagi jika menggandeng Ganjar dengan sosok yang merepresentasikan sebagai pemberantas korupsi, yaitu Mahfud MD. Menurut Eros, pada hari Minggu 9 April 2023, duet Ganjar Mahfud akan menjadi pasangan yang sulit dikalahkan. Ganjar menjadi sosok pemimpin tertinggi yang diidamkan masyarakat lewat terobosan dan sifat merakyatnya. Sementara Mahfud bisa menjadi pelengkap untuk mewujudkan pemerintahan yang tegas dan bersih. Jika track record Ganjar bisa dilihat dari kepuasan masyarakat lewat lembaga-lembaga survei, maka Mahfud MD memiliki riwayat sangat tegas dalam pemberantasan korupsi. Eros kemudian mengisahkan keberanian Mahfud MD membuka skandal di Kementerian Keuangan. Bahkan dia juga menyebut ketegasan Mahfud saat berhadapan dengan anggota legislatif. Meski selama ini elektabilitas Mahfud MD masih rendah, Eros tidak terlalu mempersoalkan hal tersebut. Menurutnya, konsistensi yang ditunjukkan Mahfud akan dengan sendirinya mendongkrak elektabilitasnya, apalagi setelah dideklarasikan. Sementara jika melihat koalisi kebangsaan, kata Eros, sebagian besar diisi oleh orang-orang yang punya beban sejarah karena punya singgungan dengan Orde Baru. Apalagi Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Menurutnya, spirit reformasi mesti tetap dipegang agar Indonesia tidak berjalan mundur. Selain terbebas dari dosa politik masa lalu, Eros mengatakan bahwa Ganjar dan Mahfud MD membawa optimisme di masa mendatang. Ada dua alasan yang disebutkan oleh Eros. Pertama, lewat clean government. Dan yang kedua, yaitu pemberantasan korupsi. Menurut Eros, koalisi kebangsaan berpeluang besar akan mengusung Prabowo Subianto sebagai capres. Sementara untuk posisi cawapres akan jadi tarik ulur antara anggota koalisi.
seperti yang terjadi pada Anies Baswedan lewat Koalisi Perubahan. Ekspresi cuek Ganjar soal Gibran bacawa pres Prabowo dan putusan MK, TPN sebut tak ada yang spesial. Ekspresi cuek Ganjar Pranowo menjadi sorotan saat dimintai tanggapannya soal keputusan MK yang memuluskan jalan Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2024. Bahkan seperti dilansir dari Kompas.com 17 Oktober 2023, mantan Gubernur Jateng itu menolak memberikan komentar banyak terkait apakah Gibran berpeluang mendampinginya sebagai cawapres atau justru mendampingi capres dari parpol lain. Ganjar hanya mengatakan bahwa semua sudah diputuskan oleh MK. Semua sudah diputuskan, ujarnya sembari berlalu. Namun dalam kesempatan lain, Ganjar mengaku menghormati putusan MK dan juga menjadi sikap dan hak politik siapapun termasuk Gibran untuk menjadi cawapres. Terkait dengan peluang Gibran bisa saja menjadi bacawa pres dirinya, Ganjar mengatakan dalam politik apapun bisa terjadi. Sementara itu, juru bicara tim TPN Ganjar Ciko Hakim pada 16 Oktober kemarin menyatakan pihaknya menghormati keputusan MK. Selain itu, pihaknya hanya fokus memenangkan Ganjar menjadi presiden 2024. Kami tidak menaruhkan hal itu secara khusus, apakah Gibran juga akan menjadi bacawa pres dari capres parpol lain, walaupun putusan sudah memuluskan jalan Gibran menjadi cawapres, jelasnya. Ciko mengatakan sikap ini merupakan sikap resmi TPN dan juga sikap resmi parpol pendukung Ganjar. Silsilah keluarga Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah, masih ada keturunan Sunan Kalijaga. Selamat sore Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Simak inilah silsilah keluarga Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah disebut-sebut masih ada keturunan Sunan Kalijaga. Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah masih ada keturunan Sunan Kalijaga. Buyut dari garis ayah Ganjar Pranowo bernama Danu Wiono. Danu Wiono memiliki garis keturunan dari Sunan Kalijaga. Seperti yang diketahui, Sunan Kalijaga adalah salah satu penyebar agama Islam di Indonesia pada abad ke-15. Sunan Kalijaga dikenal sebagai wali yang sangat lekat dengan Muslim di Pulau Jawa, karena kemampuannya memasukkan pengaruh Islam ke dalam tradisi dan budaya Jawa. Kemudian Danu Wiono memiliki anak laki-laki Mangku Wironok yang merupakan kakek dari Ganjar Pranowo. Pramuji Wiryo menikah dengan Sri Suparni dan memiliki 6 anak. Salah satunya adalah Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo kemudian menikah dengan Siti Atiko Supriyanti yang merupakan tokoh Nahdlatul Ulama di Purbalingga. Pernikahan Ganjar Pranowo dan Siti Atiko Supriyanti dikaruniai satu anak bernama Muhammad Zinedin Alam Ganjar. Ganjar Pranowo lahir pada tanggal 28 Oktober tahun 1968. Adalah gubernur yang menjabat Gubernur Jawa Tengah 2 periode yang menjabat sejak tanggal 23 Agustus tahun 2013. Sebelumnya, ia merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi PDI Perjuangan periode tahun 2004 sampai tahun 2009 dan tahun 2009 sampai tahun 2013. Selain itu, Ganjar juga menjabat sebagai Ketua Umum Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada, Kagama, selama 2 periode, yaitu tahun 2014 sampai tahun 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024 sekaligus Ketua Umum Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia.
komunikasi Khofifah Indar Parawansa dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri semakin menguat. Nama Khofifah digadang-gadang menjadi kandidat kuat pendamping bakal calon Presiden Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Pertemuan Khofifah dengan Megawati disebut kerap dilakukan berulang kali. Hal ini dikonfirmasi oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto saat ditemui di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta pada Selasa 3 Oktober. Menurut Hasto, Megawati pernah bertemu dengan Khofifah pada pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia. Khofifah dan Megawati juga pernah bertemu saat peresmian kebun raya mangrove Gunung Anyar, Surabaya pada Rabu 26 Juli lalu. Menurut Hasto, Megawati adalah sosok pecinta lingkungan sehingga menempatkan Pilpres Pileg sebagai komitmen dalam membangun kehidupan bagi masa depan melalui kegiatan merawat pertiwi. Ia mengatakan dalam pertemuan Megawati dan Khofifah hanya membahas soal mangrove dan pemerintah ke depannya, termasuk visi, misi, dan agenda strategis yang harus digali. Pertemuan-pertemuan Megawati dengan Khofifah dinilai memperkuat dugaan cawapres dari Ganjar. Khofifah sendiri tak hanya dilirik oleh kubu Ganjar, melainkan juga kubu baca pres Prabowo Subianto. Saat ditanya hendak berlabuh kemana, Khofifah hanya melempar tawa kepada awak media. Khofifah mengaku masih tegak berdiri untuk Jawa Timur. Ganjar dan Prabowo melirik Khofifah karena ingin menggait suara kaum Nahdliyin. Selain itu, Khofifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan, sehingga tak heran jika Khofifah masuk radar di dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Hal itu juga diungkapkan langsung oleh Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Ia secara jelas menyebut bahwa Khofifah masuk dalam pertimbangan para elit PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Pertemuan Ibu Mega dengan Ibu Khofifah memang dilakukan berulang kali. Ada pertemuan pada saat pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia, ada pertemuan juga pada saat meninjau mangrove. Karena Ibu Mega ini pecinta lingkungan, sehingga menempatkan Pilpres, Pileg itu juga sebagai komitmen di dalam membangun kehidupan bagi masa depan melalui kegiatan merawat pertiwi. Mantan Gubernur Jawa Barat menjadi cawapres Ganjar Pranowo makin menguat. Bahkan Ridwan Kamil disebut telah menemui Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto terkait wacana itu. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono pada Kamis 7 September 2023 malam.
Agung mengatakan bahwa keduanya membahas soal peluang Ridwan Kamil menjadi bakal cawapres Ganjar. Meski dilirik jadi cawapres Ganjar, Agung meyakini bahwa Ridwan Kamil akan tetap berada di Golkar. Menurutnya, Golkar juga tidak bisa melarang Ridwan Kamil untuk menjadi bakal cawapres. Agung mengatakan bahwa Golkar akan selalu membantu pemerintah yang sah. Diketahui saat ini Golkar sudah merapatkan barisan mendukung Prabowo Subianto. Golkar juga sudah mendeklarasikan masuk koalisi Indonesia Maju mendukung Prabowo. Agung menyebut bahwa Golkar berkomitmen mendorong Airlangga menjadi bakal cawapres Prabowo. Meski begitu, komitmen tersebut tak lantas berubah sekalipun Ridwan Kamil dipilih menjadi bakal cawapres Ganjar. Ia juga mengatakan jika Ridwan Kamil benar-benar dipilih jadi cawapres Ganjar, Agung menyebut bahwa Golkar tidak akan keluar dari koalisi Prabowo. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani kini memiliki tugas baru untuk membentuk tim guna memenangkan Pilpres dan Pileg 2024. Ini artinya Puan diminta untuk menjadi panglima tempur bagi Ganjar Pranowo yang telah ditetapkan sebagai capres. Padahal, jauh sebelum Ganjar ditetapkan sebagai capres, Puan sempat dianggap sebagai rival Gubernur Jawa Tengah itu. Puan Maharani diberikan tugas khusus oleh sang ibu yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk memenangkan kontestasi politik nasional pada tahun depan. Tugas ini disampaikan oleh Megawati dalam pengumumannya di Istana Batu Tulis Bogor, Jawa Barat bertepatan dengan Hari Kartini, Jumat 21 April 2023. Adapun sebelum pengumuman Ganjar menjadi capres, Puan terlebih dulu ditugaskan bertemu dan berdialog dengan para ketum parpol hingga Presiden Joko Widodo. Sebelum pengumuman resmi PDIP tersebut, Puan sempat digadang-gadang menjadi capres usungan partai berlambang banteng itu. Padahal di saat yang sama, sosok Ganjar juga dielu-elukan agar menjadi capres. Hal ini pun sempat menimbulkan kubu di tubuh PDIP, yakni Dewan Kolonel dan Dewan Kopral. Namun kubu-kubu tersebut tak berlangsung lama selesai berujung teguran keras sang ketua umum. Puan sendiri dikenal sudah lama berkecimpung di dunia politik. Ia pertama kali menjadi anggota DPR RI pada 2009 silam dan menjabat sebagai ketua fraksi dari 2012 hingga 2014. Setelah jadi anggota parlemen, Puan ditunjuk menjadi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK saat periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi. Selesai tak lagi jadi Menko PMK, Putri Bungsu Megawati ini kembali terpilih di DPR RI dan menjadi ketua. Puan pun jadi perempuan pertama yang menduduki jabatan ketua DPR RI. Pemirsa, budayawan sekaligus pengamat politik Eros Jarot mengatakan jika PDIP mengusung Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024, maka punya potensi besar untuk mengalahkan koalisi kebangsaan. Apalagi jika menggandeng Ganjar dengan sosok yang merepresentasikan sebagai pemberantas korupsi, yaitu Mahfud MD. Menurut Eros, pada hari Minggu 9 April 2023, duet Ganjar Mahfud akan menjadi pasangan yang sulit dikalahkan. Ganjar menjadi sosok pemimpin tertinggi yang diidamkan masyarakat lewat terobosan dan sifat merakyatnya. Sementara Mahfud bisa menjadi pelengkap untuk mewujudkan pemerintahan yang tegas dan bersih. Jika track record Ganjar bisa dilihat dari kepuasan masyarakat lewat lembaga-lembaga survei, maka Mahfud MD memiliki riwayat sangat tegas dalam pemberantasan korupsi. Eros kemudian mengisahkan keberanian Mahfud MD membuka skandal di Kementerian Keuangan. Bahkan dia juga menyebut ketegasan Mahfud saat berhadapan dengan anggota legislatif. Meski selama ini elektabilitas Mahfud MD masih rendah, Eros tidak terlalu mempersoalkan hal tersebut. Menurutnya, konsistensi yang ditunjukkan Mahfud akan dengan sendirinya mendongkrak elektabilitasnya, apalagi setelah dideklarasikan. Sementara jika melihat koalisi kebangsaan, kata Eros, sebagian besar diisi oleh orang-orang yang punya beban sejarah karena punya singgungan dengan Orde Baru. Apalagi Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Menurutnya, spirit reformasi mesti tetap dipegang agar Indonesia tidak berjalan mundur. Selain terbebas dari dosa politik masa lalu, Eros mengatakan bahwa Ganjar dan Mahfud MD membawa optimisme di masa mendatang. Ada dua alasan yang disebutkan oleh Eros. Pertama, lewat clean government. Dan yang kedua, yaitu pemberantasan korupsi. Menurut Eros, koalisi kebangsaan berpeluang besar akan mengusung Prabowo Subianto sebagai capres. Sementara untuk posisi cawapres akan jadi tarik ulur antara anggota koalisi.
seperti yang terjadi pada Anies Baswedan lewat Koalisi Perubahan. Ekspresi cuek Ganjar soal Gibran bacawa pres Prabowo dan putusan MK, TPN sebut tak ada yang spesial. Ekspresi cuek Ganjar Pranowo menjadi sorotan saat dimintai tanggapannya soal keputusan MK yang memuluskan jalan Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2024. Bahkan seperti dilansir dari Kompas.com 17 Oktober 2023, mantan Gubernur Jateng itu menolak memberikan komentar banyak terkait apakah Gibran berpeluang mendampinginya sebagai cawapres atau justru mendampingi capres dari parpol lain. Ganjar hanya mengatakan bahwa semua sudah diputuskan oleh MK. Semua sudah diputuskan, ujarnya sembari berlalu. Namun dalam kesempatan lain, Ganjar mengaku menghormati putusan MK dan juga menjadi sikap dan hak politik siapapun termasuk Gibran untuk menjadi cawapres. Terkait dengan peluang Gibran bisa saja menjadi bacawa pres dirinya, Ganjar mengatakan dalam politik apapun bisa terjadi. Sementara itu, juru bicara tim TPN Ganjar Ciko Hakim pada 16 Oktober kemarin menyatakan pihaknya menghormati keputusan MK. Selain itu, pihaknya hanya fokus memenangkan Ganjar menjadi presiden 2024. Kami tidak menaruhkan hal itu secara khusus, apakah Gibran juga akan menjadi bacawa pres dari capres parpol lain, walaupun putusan sudah memuluskan jalan Gibran menjadi cawapres, jelasnya. Ciko mengatakan sikap ini merupakan sikap resmi TPN dan juga sikap resmi parpol pendukung Ganjar. Silsilah keluarga Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah, masih ada keturunan Sunan Kalijaga. Selamat sore Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Simak inilah silsilah keluarga Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah disebut-sebut masih ada keturunan Sunan Kalijaga. Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah masih ada keturunan Sunan Kalijaga. Buyut dari garis ayah Ganjar Pranowo bernama Danu Wiono. Danu Wiono memiliki garis keturunan dari Sunan Kalijaga. Seperti yang diketahui, Sunan Kalijaga adalah salah satu penyebar agama Islam di Indonesia pada abad ke-15. Sunan Kalijaga dikenal sebagai wali yang sangat lekat dengan Muslim di Pulau Jawa, karena kemampuannya memasukkan pengaruh Islam ke dalam tradisi dan budaya Jawa. Kemudian Danu Wiono memiliki anak laki-laki Mangku Wironok yang merupakan kakek dari Ganjar Pranowo. Pramuji Wiryo menikah dengan Sri Suparni dan memiliki 6 anak. Salah satunya adalah Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo kemudian menikah dengan Siti Atiko Supriyanti yang merupakan tokoh Nahdlatul Ulama di Purbalingga. Pernikahan Ganjar Pranowo dan Siti Atiko Supriyanti dikaruniai satu anak bernama Muhammad Zinedin Alam Ganjar. Ganjar Pranowo lahir pada tanggal 28 Oktober tahun 1968. Adalah gubernur yang menjabat Gubernur Jawa Tengah 2 periode yang menjabat sejak tanggal 23 Agustus tahun 2013. Sebelumnya, ia merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi PDI Perjuangan periode tahun 2004 sampai tahun 2009 dan tahun 2009 sampai tahun 2013. Selain itu, Ganjar juga menjabat sebagai Ketua Umum Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada, Kagama, selama 2 periode, yaitu tahun 2014 sampai tahun 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024 sekaligus Ketua Umum Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia.
komunikasi Khofifah Indar Parawansa dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri semakin menguat. Nama Khofifah digadang-gadang menjadi kandidat kuat pendamping bakal calon Presiden Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Pertemuan Khofifah dengan Megawati disebut kerap dilakukan berulang kali. Hal ini dikonfirmasi oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto saat ditemui di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta pada Selasa 3 Oktober. Menurut Hasto, Megawati pernah bertemu dengan Khofifah pada pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia. Khofifah dan Megawati juga pernah bertemu saat peresmian kebun raya mangrove Gunung Anyar, Surabaya pada Rabu 26 Juli lalu. Menurut Hasto, Megawati adalah sosok pecinta lingkungan sehingga menempatkan Pilpres Pileg sebagai komitmen dalam membangun kehidupan bagi masa depan melalui kegiatan merawat pertiwi. Ia mengatakan dalam pertemuan Megawati dan Khofifah hanya membahas soal mangrove dan pemerintah ke depannya, termasuk visi, misi, dan agenda strategis yang harus digali. Pertemuan-pertemuan Megawati dengan Khofifah dinilai memperkuat dugaan cawapres dari Ganjar. Khofifah sendiri tak hanya dilirik oleh kubu Ganjar, melainkan juga kubu baca pres Prabowo Subianto. Saat ditanya hendak berlabuh kemana, Khofifah hanya melempar tawa kepada awak media. Khofifah mengaku masih tegak berdiri untuk Jawa Timur. Ganjar dan Prabowo melirik Khofifah karena ingin menggait suara kaum Nahdliyin. Selain itu, Khofifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan, sehingga tak heran jika Khofifah masuk radar di dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Hal itu juga diungkapkan langsung oleh Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Ia secara jelas menyebut bahwa Khofifah masuk dalam pertimbangan para elit PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Pertemuan Ibu Mega dengan Ibu Khofifah memang dilakukan berulang kali. Ada pertemuan pada saat pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia, ada pertemuan juga pada saat meninjau mangrove. Karena Ibu Mega ini pecinta lingkungan, sehingga menempatkan Pilpres, Pileg itu juga sebagai komitmen di dalam membangun kehidupan bagi masa depan melalui kegiatan merawat pertiwi. Mantan Gubernur Jawa Barat menjadi cawapres Ganjar Pranowo makin menguat. Bahkan Ridwan Kamil disebut telah menemui Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto terkait wacana itu.
Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono pada Kamis 7 September 2023 malam. Agung mengatakan bahwa keduanya membahas soal peluang Ridwan Kamil menjadi bakal cawapres Ganjar. Meski dilirik jadi cawapres Ganjar, Agung meyakini bahwa Ridwan Kamil akan tetap berada di Golkar. Menurutnya, Golkar juga tidak bisa melarang Ridwan Kamil untuk menjadi bakal cawapres. Agung mengatakan bahwa Golkar akan selalu membantu pemerintah yang sah. Diketahui saat ini Golkar sudah merapatkan barisan mendukung Prabowo Subianto. Golkar juga sudah mendeklarasikan masuk koalisi Indonesia Maju mendukung Prabowo. Agung menyebut bahwa Golkar berkomitmen mendorong Airlangga menjadi bakal cawapres Prabowo. Meski begitu, komitmen tersebut tak lantas berubah sekalipun Ridwan Kamil dipilih menjadi bakal cawapres Ganjar. Ia juga mengatakan jika Ridwan Kamil benar-benar dipilih jadi cawapres Ganjar, Agung menyebut bahwa Golkar tidak akan keluar dari koalisi Prabowo. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani kini memiliki tugas baru untuk membentuk tim guna memenangkan Pilpres dan Pileg 2024. Ini artinya Puan diminta untuk menjadi panglima tempur bagi Ganjar Pranowo yang telah ditetapkan sebagai capres. Padahal, jauh sebelum Ganjar ditetapkan sebagai capres, Puan sempat dianggap sebagai rival Gubernur Jawa Tengah itu. Puan Maharani diberikan tugas khusus oleh sang ibu yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk memenangkan kontestasi politik nasional pada tahun depan. Tugas ini disampaikan oleh Megawati dalam pengumumannya di Istana Batu Tulis Bogor, Jawa Barat bertepatan dengan Hari Kartini, Jumat 21 April 2023. Adapun sebelum pengumuman Ganjar menjadi capres, Puan terlebih dahulu ditugaskan bertemu dan berdialog dengan para ketum parpol hingga Presiden Joko Widodo. Sebelum pengumuman resmi PDIP tersebut, Puan sempat digadang-gadang menjadi capres usungan partai berlambang banteng itu. Padahal di saat yang sama, sosok Ganjar juga dielu-elukan agar menjadi capres. Hal ini pun sempat menimbulkan kubu di tubuh PDIP, yakni Dewan Kolonel dan Dewan Kopral. Namun kubu-kubu tersebut tak berlangsung lama selesai berujung teguran keras sang ketua umum. Puan sendiri dikenal sudah lama berkecimpung di dunia politik. Ia pertama kali menjadi anggota DPR RI pada 2009 silam dan menjabat sebagai ketua fraksi dari 2012 hingga 2014. Setelah jadi anggota parlemen, Puan ditunjuk menjadi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK saat periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi. Selesai tak lagi jadi Menko PMK, Putri Bungsu Megawati ini kembali terpilih di DPR RI dan menjadi ketua. Puan pun jadi perempuan pertama yang menduduki jabatan ketua DPR RI. Pemirsa, budayawan sekaligus pengamat politik Eros Jarot mengatakan jika PDIP mengusung Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024, maka punya potensi besar untuk mengalahkan koalisi kebangsaan. Apalagi jika menggandeng Ganjar dengan sosok yang merepresentasikan sebagai pemberantas korupsi, yaitu Mahfud MD. Menurut Eros, pada hari Minggu 9 April 2023, duet Ganjar Mahfud akan menjadi pasangan yang sulit dikalahkan. Ganjar menjadi sosok pemimpin tertinggi yang diidamkan masyarakat lewat terobosan dan sifat merakyatnya. Sementara Mahfud bisa menjadi pelengkap untuk mewujudkan pemerintahan yang tegas dan bersih. Jika track record Ganjar bisa dilihat dari kepuasan masyarakat lewat lembaga-lembaga survei, maka Mahfud MD memiliki riwayat sangat tegas dalam pemberantasan korupsi. Eros kemudian mengisahkan keberanian Mahfud MD membuka skandal di Kementerian Keuangan. Bahkan dia juga menyebut ketegasan Mahfud saat berhadapan dengan anggota legislatif. Meski selama ini elektabilitas Mahfud MD masih rendah, Eros tidak terlalu mempersoalkan hal tersebut. Menurutnya, konsistensi yang ditunjukkan Mahfud akan dengan sendirinya mendongkrak elektabilitasnya, apalagi setelah dideklarasikan. Sementara jika melihat koalisi kebangsaan, kata Eros, sebagian besar diisi oleh orang-orang yang punya beban sejarah karena punya singgungan dengan Orde Baru. Apalagi Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Menurutnya, spirit reformasi mesti tetap dipegang agar Indonesia tidak berjalan mundur. Selain terbebas dari dosa politik masa lalu, Eros mengatakan bahwa Ganjar dan Mahfud MD membawa optimisme di masa mendatang. Ada dua alasan yang disebutkan oleh Eros. Pertama, lewat clean government. Dan yang kedua, yaitu pemberantasan korupsi.
Menurut Eros, koalisi kebangsaan berpeluang besar akan mengusung Prabowo Subianto sebagai capres. Sementara untuk posisi cawapres akan jadi tarik ulur antara anggota koalisi. Seperti yang terjadi pada Anies Baswedan lewat Koalisi Perubahan. Ekspresi cuek Ganjar soal Gibran bacawa pres Prabowo dan putusan MK, TPN sebut tak ada yang spesial. Ekspresi cuek Ganjar Pranowo menjadi sorotan saat dimintai tanggapannya soal keputusan MK yang memuluskan jalan Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2024. Bahkan seperti dilansir dari Kompas.com 17 Oktober 2023, mantan Gubernur Jateng itu menolak memberikan komentar banyak terkait apakah Gibran berpeluang mendampinginya sebagai cawapres atau justru mendampingi capres dari parpol lain. Ganjar hanya mengatakan bahwa semua sudah diputuskan oleh MK. Semua sudah diputuskan, ujarnya sembari berlalu. Namun dalam kesempatan lain, Ganjar mengaku menghormati putusan MK dan juga menjadi sikap dan hak politik siapapun termasuk Gibran untuk menjadi cawapres. Terkait dengan peluang Gibran bisa saja menjadi bacawa pres dirinya, Ganjar mengatakan dalam politik apapun bisa terjadi. Sementara itu, juru bicara tim TPN Ganjar Ciko Hakim pada 16 Oktober kemarin menyatakan pihaknya menghormati keputusan MK. Selain itu, pihaknya hanya fokus memenangkan Ganjar menjadi presiden 2024. Kami tidak menaruhkan hal itu secara khusus, apakah Gibran juga akan menjadi bacawa pres dari capres parpol lain, walaupun putusan sudah memuluskan jalan Gibran menjadi cawapres, jelasnya. Ciko mengatakan sikap ini merupakan sikap resmi TPN dan juga sikap resmi parpol pendukung Ganjar. Silsilah keluarga Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah, masih ada keturunan Sunan Kalijaga. Selamat sore Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Simak inilah silsilah keluarga Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah disebut-sebut masih ada keturunan Sunan Kalijaga. Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah masih ada keturunan Sunan Kalijaga. Buyut dari garis ayah Ganjar Pranowo bernama Danu Wiono. Danu Wiono memiliki garis keturunan dari Sunan Kalijaga. Seperti yang diketahui, Sunan Kalijaga adalah salah satu penyebar agama Islam di Indonesia pada abad ke-15. Sunan Kalijaga dikenal sebagai wali yang sangat lekat dengan Muslim di Pulau Jawa, karena kemampuannya memasukkan pengaruh Islam ke dalam tradisi dan budaya Jawa. Kemudian Danu Wiono memiliki anak laki-laki Mangku Wironok yang merupakan kakek dari Ganjar Pranowo. Pramuji Wiryo menikah dengan Sri Suparni dan memiliki 6 anak. Salah satunya adalah Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo kemudian menikah dengan Siti Atiko Supriyanti yang merupakan tokoh Nahdlatul Ulama di Purbalingga. Pernikahan Ganjar Pranowo dan Siti Atiko Supriyanti dikaruniai satu anak bernama Muhammad Zinedin Alam Ganjar. Ganjar Pranowo lahir pada tanggal 28 Oktober tahun 1968. Adalah gubernur yang menjabat Gubernur Jawa Tengah 2 periode yang menjabat sejak tanggal 23 Agustus tahun 2013. Sebelumnya, ia merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi PDI Perjuangan periode tahun 2004 sampai tahun 2009 dan tahun 2009 sampai tahun 2013. Selain itu, Ganjar juga menjabat sebagai Ketua Umum Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada, Kagama, selama 2 periode, yaitu tahun 2014 sampai tahun 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024 sekaligus Ketua Umum Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia.
Komunikasi Khofifah Indar Parawansa dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri semakin menguat. Nama Khofifah digadang-gadang menjadi kandidat kuat pendamping bakal calon Presiden Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Pertemuan Khofifah dengan Megawati disebut kerap dilakukan berulang kali. Hal ini dikonfirmasi oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto saat ditemui di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta pada Selasa 3 Oktober. Menurut Hasto, Megawati pernah bertemu dengan Khofifah pada pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia. Khofifah dan Megawati juga pernah bertemu saat peresmian kebun raya mangrove Gunung Anyar, Surabaya pada Rabu 26 Juli lalu. Menurut Hasto, Megawati adalah sosok pecinta lingkungan sehingga menempatkan Pilpres Pileg sebagai komitmen dalam membangun kehidupan bagi masa depan melalui kegiatan merawat pertiwi. Ia mengatakan dalam pertemuan Megawati dan Khofifah hanya membahas soal mangrove dan pemerintah ke depannya, termasuk visi, misi, dan agenda strategis yang harus digali. Pertemuan-pertemuan Megawati dengan Khofifah dinilai memperkuat dugaan cawapres dari Ganjar. Khofifah sendiri tak hanya dilirik oleh kubu Ganjar, melainkan juga kubu baca pres Prabowo Subianto. Saat ditanya hendak berlabuh kemana, Khofifah hanya melempar tawa kepada awak media. Khofifah mengaku masih tegak berdiri untuk Jawa Timur. Ganjar dan Prabowo melirik Khofifah karena ingin menggait suara kaum Nahdliyin. Selain itu, Khofifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan, sehingga tak heran jika Khofifah masuk radar di dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Hal itu juga diungkapkan langsung oleh Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Ia secara jelas menyebut bahwa Khofifah masuk dalam pertimbangan para elit PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Pertemuan Ibu Mega dengan Ibu Khofifah memang dilakukan berulang kali. Ada pertemuan pada saat pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia, ada pertemuan juga pada saat meninjau mangrove. Karena Ibu Mega ini pecinta lingkungan, sehingga menempatkan Pilpres, Pileg itu juga sebagai komitmen di dalam membangun kehidupan bagi masa depan melalui kegiatan merawat pertiwi. Mantan Gubernur Jawa Barat menjadi cawapres Ganjar Pranowo makin menguat. Bahkan Ridwan Kamil disebut telah menemui Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto terkait wacana itu. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono pada Kamis 7 September 2023 malam.
Agung mengatakan bahwa keduanya membahas soal peluang Ridwan Kamil menjadi bakal cawapres Ganjar. Meski dilirik jadi cawapres Ganjar, Agung meyakini bahwa Ridwan Kamil akan tetap berada di Golkar. Menurutnya, Golkar juga tidak bisa melarang Ridwan Kamil untuk menjadi bakal cawapres. Agung mengatakan bahwa Golkar akan selalu membantu pemerintah yang sah. Diketahui saat ini Golkar sudah merapatkan barisan mendukung Prabowo Subianto. Golkar juga sudah mendeklarasikan masuk koalisi Indonesia Maju mendukung Prabowo. Agung menyebut bahwa Golkar berkomitmen mendorong Airlangga menjadi bakal cawapres Prabowo. Meski begitu, komitmen tersebut tak lantas berubah sekalipun Ridwan Kamil dipilih menjadi bakal cawapres Ganjar. Ia juga mengatakan jika Ridwan Kamil benar-benar dipilih jadi cawapres Ganjar, Agung menyebut bahwa Golkar tidak akan keluar dari koalisi Prabowo. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani kini memiliki tugas baru untuk membentuk tim guna memenangkan Pilpres dan Pileg 2024. Ini artinya Puan diminta untuk menjadi panglima tempur bagi Ganjar Pranowo yang telah ditetapkan sebagai capres. Padahal jauh sebelum Ganjar ditetapkan sebagai capres, Puan sempat dianggap sebagai rival Gubernur Jawa Tengah itu. Puan Maharani diberikan tugas khusus oleh sang ibu yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk memenangkan kontestasi politik nasional pada tahun depan. Tugas ini disampaikan oleh Megawati dalam pengumumannya di Istana Batu Tulis Bogor, Jawa Barat bertepatan dengan Hari Kartini, Jumat 21 April 2023. Adapun sebelum pengumuman Ganjar menjadi capres, Puan terlebih dulu ditugaskan bertemu dan berdialog dengan para ketum parpol hingga Presiden Joko Widodo. Sebelum pengumuman resmi PDIP tersebut, Puan sempat digadang-gadang menjadi capres usungan partai berlambang banteng itu. Padahal di saat yang sama, sosok Ganjar juga dielu-elukan agar menjadi capres. Hal ini pun sempat menimbulkan kubu di tubuh PDIP, yakni Dewan Kolonel dan Dewan Kopral. Namun kubu-kubu tersebut tak berlangsung lama selesai berujung teguran keras sang ketua umum. Puan sendiri dikenal sudah lama berkecimpung di dunia politik. Ia pertama kali menjadi anggota DPR RI pada 2009 silam dan menjabat sebagai ketua fraksi dari 2012 hingga 2014. Setelah jadi anggota parlemen, Puan ditunjuk menjadi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK saat periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi. Selesai tak lagi jadi Menko PMK, Putri Bungsu Megawati ini kembali terpilih di DPR RI dan menjadi ketua. Puan pun jadi perempuan pertama yang menduduki jabatan ketua DPR RI. Pemirsa, budayawan sekaligus pengamat politik Eros Jarot mengatakan jika PDIP mengusung Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024, maka punya potensi besar untuk mengalahkan koalisi kebangsaan. Apalagi jika menggandeng Ganjar dengan sosok yang merepresentasikan sebagai pemberantas korupsi, yaitu Mahfud MD. Menurut Eros, pada hari Minggu 9 April 2023, duet Ganjar Mahfud akan menjadi pasangan yang sulit dikalahkan. Ganjar menjadi sosok pemimpin tertinggi yang diidamkan masyarakat lewat terobosan dan sifat merakyatnya. Sementara Mahfud bisa menjadi pelengkap untuk mewujudkan pemerintahan yang tegas dan bersih. Jika track record Ganjar bisa dilihat dari kepuasan masyarakat lewat lembaga-lembaga survei, maka Mahfud MD memiliki riwayat sangat tegas dalam pemberantasan korupsi. Eros kemudian mengisahkan keberanian Mahfud MD membuka skandal di Kementerian Keuangan. Bahkan dia juga menyebut ketegasan Mahfud saat berhadapan dengan anggota legislatif. Meski selama ini elektabilitas Mahfud MD masih rendah, Eros tidak terlalu mempersoalkan hal tersebut. Menurutnya, konsistensi yang ditunjukkan Mahfud akan dengan sendirinya mendongkrak elektabilitasnya, apalagi setelah dideklarasikan. Sementara jika melihat koalisi kebangsaan, kata Eros, sebagian besar diisi oleh orang-orang yang punya beban sejarah karena punya singgungan dengan Orde Baru. Apalagi Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Menurutnya, spirit reformasi mesti tetap dipegang agar Indonesia tidak berjalan mundur. Selain terbebas dari dosa politik masa lalu, Eros mengatakan bahwa Ganjar dan Mahfud MD membawa optimisme di masa mendatang. Ada dua alasan yang disebutkan oleh Eros. Pertama, lewat clean government. Yang kedua, yaitu pemberantasan korupsi. Menurut Eros, koalisi kebangsaan berpeluang besar akan mengusung Prabowo Subianto sebagai capres. Sementara untuk posisi cawapres akan jadi tarik ulur antara anggota koalisi.
seperti yang terjadi pada Anies Baswedan lewat Koalisi Perubahan. Ekspresi cuek Ganjar soal Gibran bacawa pres Prabowo dan putusan MK, TPN sebut tak ada yang spesial. Ekspresi cuek Ganjar Pranowo menjadi sorotan saat dimintai tanggapannya soal keputusan MK yang memuluskan jalan Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2024. Bahkan seperti dilansir dari Kompas.com 17 Oktober 2023, mantan Gubernur Jateng itu menolak memberikan komentar banyak terkait apakah Gibran berpeluang mendampinginya sebagai cawapres atau justru mendampingi capres dari parpol lain. Ganjar hanya mengatakan bahwa semua sudah diputuskan oleh MK. Semua sudah diputuskan, ujarnya sembari berlalu. Namun dalam kesempatan lain, Ganjar mengaku menghormati putusan MK dan juga menjadi sikap dan hak politik siapapun termasuk Gibran untuk menjadi cawapres. Terkait dengan peluang Gibran bisa saja menjadi bacawa pres dirinya, Ganjar mengatakan dalam politik apapun bisa terjadi. Sementara itu, juru bicara tim TPN Ganjar Ciko Hakim pada 16 Oktober kemarin menyatakan pihaknya menghormati keputusan MK. Selain itu, pihaknya hanya fokus memenangkan Ganjar menjadi presiden 2024. Kami tidak menaruhkan hal itu secara khusus, apakah Gibran juga akan menjadi bacawa pres dari capres parpol lain, walaupun putusan sudah memuluskan jalan Gibran menjadi cawapres, jelasnya. Ciko mengatakan sikap ini merupakan sikap resmi TPN dan juga sikap resmi parpol pendukung Ganjar. Silsilah keluarga Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah, masih ada keturunan Sunan Kalijaga. Selamat sore Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Simak inilah silsilah keluarga Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah disebut-sebut masih ada keturunan Sunan Kalijaga. Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah masih ada keturunan Sunan Kalijaga. Buyut dari garis ayah Ganjar Pranowo bernama Danu Wiono. Danu Wiono memiliki garis keturunan dari Sunan Kalijaga. Seperti yang diketahui, Sunan Kalijaga adalah salah satu penyebar agama Islam di Indonesia pada abad ke-15. Sunan Kalijaga dikenal sebagai wali yang sangat lekat dengan Muslim di Pulau Jawa, karena kemampuannya memasukkan pengaruh Islam ke dalam tradisi dan budaya Jawa. Kemudian Danu Wiono memiliki anak laki-laki Mangku Wironok yang merupakan kakek dari Ganjar Pranowo. Pramuji Wiryo menikah dengan Sri Suparni dan memiliki 6 anak. Salah satunya adalah Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo kemudian menikah dengan Siti Atiko Supriyanti yang merupakan tokoh Nahdlatul Ulama di Purbalingga. Pernikahan Ganjar Pranowo dan Siti Atiko Supriyanti dikaruniai satu anak bernama Muhammad Zinedin Alam Ganjar. Ganjar Pranowo lahir pada tanggal 28 Oktober tahun 1968. Adalah gubernur yang menjabat Gubernur Jawa Tengah 2 periode yang menjabat sejak tanggal 23 Agustus tahun 2013. Sebelumnya, ia merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi PDI Perjuangan periode tahun 2004 sampai tahun 2009 dan tahun 2009 sampai tahun 2013. Selain itu, Ganjar juga menjabat sebagai Ketua Umum Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada, Kagama, selama 2 periode, yaitu tahun 2014 sampai tahun 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024 sekaligus Ketua Umum Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia.
Komunikasi Khofifah Indar Parawansa dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri semakin menguat. Nama Khofifah digadang-gadang menjadi kandidat kuat pendamping bakal calon Presiden Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Pertemuan Khofifah dengan Megawati disebut kerap dilakukan berulang kali. Hal ini dikonfirmasi oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto saat ditemui di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta pada Selasa 3 Oktober. Menurut Hasto, Megawati pernah bertemu dengan Khofifah pada pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia. Khofifah dan Megawati juga pernah bertemu saat peresmian kebun raya mangrove Gunung Anyar, Surabaya pada Rabu 26 Juli lalu. Menurut Hasto, Megawati adalah sosok pecinta lingkungan sehingga menempatkan Pilpres Pileg sebagai komitmen dalam membangun kehidupan bagi masa depan melalui kegiatan merawat pertiwi. Ia mengatakan dalam pertemuan Megawati dan Khofifah hanya membahas soal mangrove dan pemerintah ke depannya, termasuk visi, misi, dan agenda strategis yang harus digali. Pertemuan-pertemuan Megawati dengan Khofifah dinilai memperkuat dugaan cawapres dari Ganjar. Khofifah sendiri tak hanya dilirik oleh kubu Ganjar, melainkan juga kubu baca pres Prabowo Subianto. Saat ditanya hendak berlabuh kemana, Khofifah hanya melempar tawa kepada awak media. Khofifah mengaku masih tegak berdiri untuk Jawa Timur. Ganjar dan Prabowo melirik Khofifah karena ingin menggait suara kaum Nahdliyin. Selain itu, Khofifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan, sehingga tak heran jika Khofifah masuk radar di dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Hal itu juga diungkapkan langsung oleh Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Ia secara jelas menyebut bahwa Khofifah masuk dalam pertimbangan para elit PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Pertemuan Ibu Mega dengan Ibu Khofifah memang dilakukan berulang kali. Ada pertemuan pada saat pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia, ada pertemuan juga pada saat meninjau mangrove. Karena Ibu Mega ini pecinta lingkungan, sehingga menempatkan Pilpres, Pileg itu juga sebagai komitmen di dalam membangun kehidupan bagi masa depan melalui kegiatan merawat pertiwi. Mantan Gubernur Jawa Barat menjadi cawapres Ganjar Pranowo makin menguat. Bahkan Ridwan Kamil disebut telah menemui Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto terkait wacana itu. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono pada Kamis 7 September 2023 malam.
Agung mengatakan bahwa keduanya membahas soal peluang Ridwan Kamil menjadi bakal cawapres Ganjar. Meski dilirik jadi cawapres Ganjar, Agung meyakini bahwa Ridwan Kamil akan tetap berada di Golkar. Menurutnya, Golkar juga tidak bisa melarang Ridwan Kamil untuk menjadi bakal cawapres. Agung mengatakan bahwa Golkar akan selalu membantu pemerintah yang sah. Diketahui saat ini Golkar sudah merapatkan barisan mendukung Prabowo Subianto. Golkar juga sudah mendeklarasikan masuk koalisi Indonesia Maju mendukung Prabowo. Agung menyebut bahwa Golkar berkomitmen mendorong Airlangga menjadi bakal cawapres Prabowo. Meski begitu, komitmen tersebut tak lantas berubah sekalipun Ridwan Kamil dipilih menjadi bakal cawapres Ganjar. Ia juga mengatakan jika Ridwan Kamil benar-benar dipilih jadi cawapres Ganjar, Agung menyebut bahwa Golkar tidak akan keluar dari koalisi Prabowo. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani kini memiliki tugas baru untuk membentuk tim guna memenangkan Pilpres dan Pileg 2024. Ini artinya Puan diminta untuk menjadi panglima tempur bagi Ganjar Pranowo yang telah ditetapkan sebagai capres. Padahal jauh sebelum Ganjar ditetapkan sebagai capres, Puan sempat dianggap sebagai rival Gubernur Jawa Tengah itu. Puan Maharani diberikan tugas khusus oleh sang ibu yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk memenangkan kontestasi politik nasional pada tahun depan. Tugas ini disampaikan oleh Megawati dalam pengumumannya di Istana Batu Tulis Bogor, Jawa Barat bertepatan dengan Hari Kartini, Jumat 21 April 2023. Adapun sebelum pengumuman Ganjar menjadi capres, Puan terlebih dulu ditugaskan bertemu dan berdialog dengan para ketum parpol hingga Presiden Joko Widodo. Sebelum pengumuman resmi PDIP tersebut, Puan sempat digadang-gadang menjadi capres usungan partai berlambang banteng itu. Padahal di saat yang sama, sosok Ganjar juga dielu-elukan agar menjadi capres. Hal ini pun sempat menimbulkan kubu di tubuh PDIP, yakni Dewan Kolonel dan Dewan Kopral. Namun kubu-kubu tersebut tak berlangsung lama selesai berujung teguran keras sang ketua umum. Puan sendiri dikenal sudah lama berkecimpung di dunia politik. Ia pertama kali menjadi anggota DPR RI pada 2009 silam dan menjabat sebagai ketua fraksi dari 2012 hingga 2014. Setelah jadi anggota parlemen, Puan ditunjuk menjadi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK saat periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi. Selesai tak lagi jadi Menko PMK, Putri Bungsu Megawati ini kembali terpilih di DPR RI dan menjadi ketua. Puan pun jadi perempuan pertama yang menduduki jabatan ketua DPR RI. Pemirsa, budayawan sekaligus pengamat politik Eros Jarot mengatakan jika PDIP mengusung Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024, maka punya potensi besar untuk mengalahkan koalisi kebangsaan. Apalagi jika menggandeng Ganjar dengan sosok yang merepresentasikan sebagai pemberantas korupsi, yaitu Mahfud MD. Menurut Eros, pada hari Minggu 9 April 2023, duet Ganjar Mahfud akan menjadi pasangan yang sulit dikalahkan. Ganjar menjadi sosok pemimpin tertinggi yang diidamkan masyarakat lewat terobosan dan sifat merakyatnya. Sementara Mahfud bisa menjadi pelengkap untuk mewujudkan pemerintahan yang tegas dan bersih. Jika track record Ganjar bisa dilihat dari kepuasan masyarakat lewat lembaga-lembaga survei, maka Mahfud MD memiliki riwayat sangat tegas dalam pemberantasan korupsi. Eros kemudian mengisahkan keberanian Mahfud MD membuka skandal di Kementerian Keuangan. Bahkan dia juga menyebut ketegasan Mahfud saat berhadapan dengan anggota legislatif. Meski selama ini elektabilitas Mahfud MD masih rendah, Eros tidak terlalu mempersoalkan hal tersebut. Menurutnya, konsistensi yang ditunjukkan Mahfud akan dengan sendirinya mendongkrak elektabilitasnya, apalagi setelah dideklarasikan. Sementara jika melihat koalisi kebangsaan, kata Eros, sebagian besar diisi oleh orang-orang yang punya beban sejarah karena punya singgungan dengan Orde Baru. Apalagi Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Menurutnya, spirit reformasi mesti tetap dipegang agar Indonesia tidak berjalan mundur. Selain terbebas dari dosa politik masa lalu, Eros mengatakan bahwa Ganjar dan Mahfud MD membawa optimisme di masa mendatang. Ada dua alasan yang disebutkan oleh Eros. Pertama, lewat clean government. Yang kedua, yaitu pemberantasan korupsi. Menurut Eros, koalisi kebangsaan berpeluang besar akan mengusung Prabowo Subianto sebagai capres. Sementara untuk posisi cawapres akan jadi tarik ulur antara anggota koalisi.
seperti yang terjadi pada Anies Baswedan lewat Koalisi Perubahan. Ekspresi cuek Ganjar soal Gibran bacawa pres Prabowo dan putusan MK, TPN sebut tak ada yang spesial. Ekspresi cuek Ganjar Pranowo menjadi sorotan saat dimintai tanggapannya soal keputusan MK yang memuluskan jalan Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2024. Bahkan seperti dilansir dari Kompas.com 17 Oktober 2023, mantan Gubernur Jateng itu menolak memberikan komentar banyak terkait apakah Gibran berpeluang mendampinginya sebagai cawapres atau justru mendampingi capres dari parpol lain. Ganjar hanya mengatakan bahwa semua sudah diputuskan oleh MK. Semua sudah diputuskan, ujarnya sembari berlalu. Namun dalam kesempatan lain, Ganjar mengaku menghormati putusan MK dan juga menjadi sikap dan hak politik siapapun termasuk Gibran untuk menjadi cawapres. Terkait dengan peluang Gibran bisa saja menjadi bacawa pres dirinya, Ganjar mengatakan dalam politik apapun bisa terjadi. Sementara itu, juru bicara tim TPN Ganjar Ciko Hakim pada 16 Oktober kemarin menyatakan pihaknya menghormati keputusan MK. Selain itu, pihaknya hanya fokus memenangkan Ganjar menjadi presiden 2024. Kami tidak menaruhkan hal itu secara khusus, apakah Gibran juga akan menjadi bacawa pres dari capres parpol lain, walaupun putusan sudah memuluskan jalan Gibran menjadi cawapres, jelasnya. Ciko mengatakan sikap ini merupakan sikap resmi TPN dan juga sikap resmi parpol pendukung Ganjar. Silsilah keluarga Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah, masih ada keturunan Sunan Kalijaga. Selamat sore Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Simak inilah silsilah keluarga Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah disebut-sebut masih ada keturunan Sunan Kalijaga. Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah masih ada keturunan Sunan Kalijaga. Buyut dari garis ayah Ganjar Pranowo bernama Danu Wiono. Danu Wiono memiliki garis keturunan dari Sunan Kalijaga. Seperti yang diketahui, Sunan Kalijaga adalah salah satu penyebar agama Islam di Indonesia pada abad ke-15. Sunan Kalijaga dikenal sebagai wali yang sangat lekat dengan Muslim di Pulau Jawa, karena kemampuannya memasukkan pengaruh Islam ke dalam tradisi dan budaya Jawa. Kemudian Danu Wiono memiliki anak laki-laki Mangku Wironok yang merupakan kakek dari Ganjar Pranowo. Pramuji Wiryo menikah dengan Sri Suparni dan memiliki 6 anak. Salah satunya adalah Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo kemudian menikah dengan Siti Atiko Supriyanti yang merupakan tokoh Nahdlatul Ulama di Purbalingga. Pernikahan Ganjar Pranowo dan Siti Atiko Supriyanti dikaruniai satu anak bernama Muhammad Zinedin Alam Ganjar. Ganjar Pranowo lahir pada tanggal 28 Oktober tahun 1968. Adalah gubernur yang menjabat Gubernur Jawa Tengah 2 periode yang menjabat sejak tanggal 23 Agustus tahun 2013. Sebelumnya, ia merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi PDI Perjuangan periode tahun 2004 sampai tahun 2009 dan tahun 2009 sampai tahun 2013. Selain itu, Ganjar juga menjabat sebagai Ketua Umum Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada, Kagama, selama 2 periode, yaitu tahun 2014 sampai tahun 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024 sekaligus Ketua Umum Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia.
Komunikasi Khofifah Indar Parawansa dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri semakin menguat. Nama Khofifah digadang-gadang menjadi kandidat kuat pendamping bakal calon Presiden Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Pertemuan Khofifah dengan Megawati disebut kerap dilakukan berulang kali. Hal ini dikonfirmasi oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto saat ditemui di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta pada Selasa 3 Oktober. Menurut Hasto, Megawati pernah bertemu dengan Khofifah pada pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia. Khofifah dan Megawati juga pernah bertemu saat peresmian kebun raya mangrove Gunung Anyar, Surabaya pada Rabu 26 Juli lalu. Menurut Hasto, Megawati adalah sosok pecinta lingkungan sehingga menempatkan Pilpres Pileg sebagai komitmen dalam membangun kehidupan bagi masa depan melalui kegiatan merawat pertiwi. Ia mengatakan dalam pertemuan Megawati dan Khofifah hanya membahas soal mangrove dan pemerintah ke depannya, termasuk visi, misi, dan agenda strategis yang harus digali. Pertemuan-pertemuan Megawati dengan Khofifah dinilai memperkuat dugaan cawapres dari Ganjar. Khofifah sendiri tak hanya dilirik oleh kubu Ganjar, melainkan juga kubu baca pres Prabowo Subianto. Saat ditanya hendak berlabuh kemana, Khofifah hanya melempar tawa kepada awak media. Khofifah mengaku masih tegak berdiri untuk Jawa Timur. Ganjar dan Prabowo melirik Khofifah karena ingin menggait suara kaum Nahdliyin. Selain itu, Khofifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan, sehingga tak heran jika Khofifah masuk radar di dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Hal itu juga diungkapkan langsung oleh Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Ia secara jelas menyebut bahwa Khofifah masuk dalam pertimbangan para elit PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Pertemuan Ibu Mega dengan Ibu Khofifah memang dilakukan berulang kali. Ada pertemuan pada saat pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia, ada pertemuan juga pada saat meninjau mangrove. Karena Ibu Mega ini pecinta lingkungan, sehingga menempatkan Pilpres, Pileg itu juga sebagai komitmen di dalam membangun kehidupan bagi masa depan melalui kegiatan merawat pertiwi. Mantan Gubernur Jawa Barat menjadi cawapres Ganjar Pranowo makin menguat. Bahkan Ridwan Kamil disebut telah menemui Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto terkait wacana itu. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono pada Kamis 7 September 2023 malam.
Agung mengatakan bahwa keduanya membahas soal peluang Ridwan Kamil menjadi bakal cawapres Ganjar. Meski dilirik-lirik cawapres Ganjar, Agung meyakini bahwa Ridwan Kamil akan tetap berada di Golkar. Menurutnya, Golkar juga tidak bisa melarang Ridwan Kamil untuk menjadi bakal cawapres. Agung mengatakan bahwa Golkar akan selalu membantu pemerintah yang sah. Diketahui saat ini Golkar sudah merapatkan barisan mendukung Prabowo Subianto. Golkar juga sudah mendeklarasikan masuk koalisi Indonesia Maju mendukung Prabowo. Agung menyebut bahwa Golkar berkomitmen mendorong Airlangga menjadi bakal cawapres Prabowo. Meski begitu, komitmen tersebut tak lantas berubah sekalipun Ridwan Kamil dipilih menjadi bakal cawapres Ganjar. Ia juga mengatakan jika Ridwan Kamil benar-benar dipilih jadi cawapres Ganjar, Agung menyebut bahwa Golkar tidak akan keluar dari koalisi Prabowo. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani kini memiliki tugas baru untuk membentuk tim guna memenangkan Pilpres dan Pileg 2024. Ini artinya Puan diminta untuk menjadi panglima tempur bagi Ganjar Pranowo yang telah ditetapkan sebagai capres. Padahal, jauh sebelum Ganjar ditetapkan sebagai capres, Puan sempat dianggap sebagai rival Gubernur Jawa Tengah itu. Puan Maharani diberikan tugas khusus oleh sang ibu yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk memenangkan kontestasi politik nasional pada tahun depan. Tugas ini disampaikan oleh Megawati dalam pengumumannya di Istana Batu Tulis Bogor, Jawa Barat bertepatan dengan Hari Kartini, Jumat 21 April 2023. Adapun sebelum pengumuman Ganjar menjadi capres, Puan terlebih dahulu ditugaskan bertemu dan berdialog dengan para ketum parpol hingga Presiden Joko Widodo. Sebelum pengumuman resmi PDIP tersebut, Puan sempat digadang-gadang menjadi capres usungan partai berlambang banteng itu. Padahal di saat yang sama, sosok Ganjar juga dielu-elukan agar menjadi capres. Hal ini pun sempat menimbulkan kubu di tubuh PDIP, yakni Dewan Kolonel dan Dewan Kopral. Namun kubu-kubu tersebut tak berlangsung lama selesai berujung teguran keras sang ketua umum. Puan sendiri dikenal sudah lama berkecimpung di dunia politik. Ia pertama kali menjadi anggota DPR RI pada 2009 silam dan menjabat sebagai ketua fraksi dari 2012 hingga 2014. Setelah jadi anggota parlemen, Puan ditunjuk menjadi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK saat periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi. Selesai tak lagi jadi Menko PMK, Putri Bungsu Megawati ini kembali terpilih di DPR RI dan menjadi ketua. Puan pun jadi perempuan pertama yang menduduki jabatan ketua DPR RI. Pemirsa, budayawan sekaligus pengamat politik Eros Jarot mengatakan jika PDIP mengusung Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024, maka punya potensi besar untuk mengalahkan koalisi kebangsaan. Apalagi jika menggandeng Ganjar dengan sosok yang merepresentasikan sebagai pemberantas korupsi, yaitu Mahfud MD. Menurut Eros, pada hari Minggu 9 April 2023, duet Ganjar Mahfud akan menjadi pasangan yang sulit dikalahkan. Ganjar menjadi sosok pemimpin tertinggi yang diidamkan masyarakat lewat terobosan dan sifat merakyatnya. Sementara Mahfud bisa menjadi pelengkap untuk mewujudkan pemerintahan yang tegas dan bersih. Jika track record Ganjar bisa dilihat dari kepuasan masyarakat lewat lembaga-lembaga survei, maka Mahfud MD memiliki riwayat sangat tegas dalam pemberantasan korupsi. Eros kemudian mengisahkan keberanian Mahfud MD membuka skandal di Kementerian Keuangan. Bahkan dia juga menyebut ketegasan Mahfud saat berhadapan dengan anggota legislatif. Meski selama ini elektabilitas Mahfud MD masih rendah, Eros tidak terlalu mempersoalkan hal tersebut. Menurutnya, konsistensi yang ditunjukkan Mahfud akan dengan sendirinya mendongkrak elektabilitasnya, apalagi setelah dideklarasikan. Sementara jika melihat koalisi kebangsaan, kata Eros, sebagian besar diisi oleh orang-orang yang punya beban sejarah karena punya singgungan dengan Orde Baru. Apalagi Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Menurutnya, spirit reformasi mesti tetap dipegang agar Indonesia tidak berjalan mundur. Selain terbebas dari dosa politik masa lalu, Eros mengatakan bahwa Ganjar dan Mahfud MD membawa optimisme di masa mendatang. Ada dua alasan yang disebutkan oleh Eros. Pertama, lewat clean government. Dan yang kedua, yaitu pemberantasan korupsi. Menurut Eros, koalisi kebangsaan berpeluang besar akan mengusung Prabowo Subianto sebagai capres. Sementara untuk posisi cawapres akan jadi tarik ulur antara anggota koalisi.
seperti yang terjadi pada Anies Baswedan lewat Koalisi Perubahan. Ekspresi cuek Ganjar soal Gibran bacawa pres Prabowo dan putusan MK, TPN sebut tak ada yang spesial. Ekspresi cuek Ganjar Pranowo menjadi sorotan saat dimintai tanggapannya soal keputusan MK yang memuluskan jalan Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2024. Bahkan seperti dilansir dari Kompas.com 17 Oktober 2023, mantan Gubernur Jateng itu menolak memberikan komentar banyak terkait apakah Gibran berpeluang mendampinginya sebagai cawapres atau justru mendampingi capres dari parpol lain. Ganjar hanya mengatakan bahwa semua sudah diputuskan oleh MK. Semua sudah diputuskan, ujarnya sembari berlalu. Namun dalam kesempatan lain, Ganjar mengaku menghormati putusan MK dan juga menjadi sikap dan hak politik siapapun termasuk Gibran untuk menjadi cawapres. Terkait dengan peluang Gibran bisa saja menjadi bacawa pres dirinya, Ganjar mengatakan dalam politik apapun bisa terjadi. Sementara itu, juru bicara tim TPN Ganjar Ciko Hakim pada 16 Oktober kemarin menyatakan pihaknya menghormati keputusan MK. Selain itu, pihaknya hanya fokus memenangkan Ganjar menjadi presiden 2024. Kami tidak menaruhkan hal itu secara khusus, apakah Gibran juga akan menjadi bacawa pres dari capres parpol lain, walaupun putusan sudah memuluskan jalan Gibran menjadi cawapres, jelasnya. Ciko mengatakan sikap ini merupakan sikap resmi TPN dan juga sikap resmi parpol pendukung Ganjar. Silsilah keluarga Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah, masih ada keturunan Sunan Kalijaga. Selamat sore Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Simak inilah silsilah keluarga Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah disebut-sebut masih ada keturunan Sunan Kalijaga. Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah masih ada keturunan Sunan Kalijaga. Buyut dari garis ayah Ganjar Pranowo bernama Danu Wiono. Danu Wiono memiliki garis keturunan dari Sunan Kalijaga. Seperti yang diketahui, Sunan Kalijaga adalah salah satu penyebar agama Islam di Indonesia pada abad ke-15. Sunan Kalijaga dikenal sebagai wali yang sangat lekat dengan Muslim di Pulau Jawa, karena kemampuannya memasukkan pengaruh Islam ke dalam tradisi dan budaya Jawa. Kemudian Danu Wiono memiliki anak laki-laki Mangku Wironok yang merupakan kakek dari Ganjar Pranowo. Pramuji Wiryo menikah dengan Sri Suparni dan memiliki 6 anak. Salah satunya adalah Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo kemudian menikah dengan Siti Atiko Supriyanti yang merupakan tokoh Nahdlatul Ulama di Purbalingga. Pernikahan Ganjar Pranowo dan Siti Atiko Supriyanti dikaruniai satu anak bernama Muhammad Zinedin Alam Ganjar. Ganjar Pranowo lahir pada tanggal 28 Oktober tahun 1968. Adalah gubernur yang menjabat Gubernur Jawa Tengah 2 periode yang menjabat sejak tanggal 23 Agustus tahun 2013. Sebelumnya, ia merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi PDI Perjuangan periode tahun 2004 sampai tahun 2009 dan tahun 2009 sampai tahun 2013. Selain itu, Ganjar juga menjabat sebagai Ketua Umum Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada, Kagama, selama 2 periode, yaitu tahun 2014 sampai tahun 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024 sekaligus Ketua Umum Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia.
komunikasi Khofifah Indar Parawansa dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri semakin menguat. Nama Khofifah digadang-gadang menjadi kandidat kuat pendamping bakal calon Presiden Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Pertemuan Khofifah dengan Megawati disebut kerap dilakukan berulang kali. Hal ini dikonfirmasi oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto saat ditemui di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta pada Selasa 3 Oktober. Menurut Hasto, Megawati pernah bertemu dengan Khofifah pada pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia. Khofifah dan Megawati juga pernah bertemu saat peresmian kebun raya mangrove Gunung Anyar, Surabaya pada Rabu 26 Juli lalu. Menurut Hasto, Megawati adalah sosok pecinta lingkungan sehingga menempatkan Pilpres Pileg sebagai komitmen dalam membangun kehidupan bagi masa depan melalui kegiatan merawat pertiwi. Ia mengatakan dalam pertemuan Megawati dan Khofifah hanya membahas soal mangrove dan pemerintah ke depannya, termasuk visi, misi, dan agenda strategis yang harus digali. Pertemuan-pertemuan Megawati dengan Khofifah dinilai memperkuat dugaan cawapres dari Ganjar. Khofifah sendiri tak hanya dilirik oleh kubu Ganjar, melainkan juga kubu baca pres Prabowo Subianto. Saat ditanya hendak berlabuh kemana, Khofifah hanya melempar tawa kepada awak media. Khofifah mengaku masih tegak berdiri untuk Jawa Timur. Ganjar dan Prabowo melirik Khofifah karena ingin menggait suara kaum Nahdliyin. Selain itu, Khofifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan, sehingga tak heran jika Khofifah masuk radar di dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Hal itu juga diungkapkan langsung oleh Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Ia secara jelas menyebut bahwa Khofifah masuk dalam pertimbangan para elit PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Pertemuan Ibu Mega dengan Ibu Khofifah memang dilakukan berulang kali. Ada pertemuan pada saat pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia, ada pertemuan juga pada saat meninjau mangrove. Karena Ibu Mega ini pecinta lingkungan, sehingga menempatkan Pilpres, Pileg itu juga sebagai komitmen di dalam membangun kehidupan bagi masa depan melalui kegiatan merawat pertiwi. Mantan Gubernur Jawa Barat menjadi cawapres Ganjar Pranowo makin menguat. Bahkan Ridwan Kamil disebut telah menemui Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto terkait wacana itu. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono pada Kamis 7 September 2023 malam.
Agung mengatakan bahwa keduanya membahas soal peluang Ridwan Kamil menjadi bakal cawapres Ganjar. Meski dilirik dari cawapres Ganjar, Agung meyakini bahwa Ridwan Kamil akan tetap berada di Golkar. Menurutnya, Golkar juga tidak bisa melarang Ridwan Kamil untuk menjadi bakal cawapres. Agung mengatakan bahwa Golkar akan selalu membantu pemerintah yang sah. Diketahui saat ini Golkar sudah merapatkan barisan mendukung Prabowo Subianto. Golkar juga sudah mendeklarasikan masuk koalisi Indonesia Maju mendukung Prabowo. Agung menyebut bahwa Golkar berkomitmen mendorong Airlangga menjadi bakal cawapres Prabowo. Meski begitu, komitmen tersebut tak lantas berubah sekalipun Ridwan Kamil dipilih menjadi bakal cawapres Ganjar. Ia juga mengatakan jika Ridwan Kamil benar-benar dipilih jadi cawapres Ganjar, Agung menyebut bahwa Golkar tidak akan keluar dari koalisi Prabowo. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani kini memiliki tugas baru untuk membentuk tim guna memenangkan Pilpres dan Pileg 2024. Ini artinya Puan diminta untuk menjadi panglima tempur bagi Ganjar Pranowo yang telah ditetapkan sebagai capres. Padahal, jauh sebelum Ganjar ditetapkan sebagai capres, Puan sempat dianggap sebagai rival Gubernur Jawa Tengah itu. Puan Maharani diberikan tugas khusus oleh sang ibu yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk memenangkan kontestasi politik nasional pada tahun depan. Tugas ini disampaikan oleh Megawati dalam pengumumannya di Istana Batu Tulis Bogor, Jawa Barat bertepatan dengan Hari Kartini, Jumat 21 April 2023. Adapun sebelum pengumuman Ganjar menjadi capres, Puan terlebih dahulu ditugaskan bertemu dan berdialog dengan para ketum parpol hingga Presiden Joko Widodo. Sebelum pengumuman resmi PDIP tersebut, Puan sempat digadang-gadang menjadi capres usungan partai berlambang banteng itu. Padahal di saat yang sama, sosok Ganjar juga dielu-elukan agar menjadi capres. Hal ini pun sempat menimbulkan kubu di tubuh PDIP, yakni Dewan Kolonel dan Dewan Kopral. Namun kubu-kubu tersebut tak berlangsung lama selesai berujung teguran keras sang ketua umum. Puan sendiri dikenal sudah lama berkecimpung di dunia politik. Ia pertama kali menjadi anggota DPR RI pada 2009 silam dan menjabat sebagai ketua fraksi dari 2012 hingga 2014. Setelah jadi anggota parlemen, Puan ditunjuk menjadi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK saat periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi. Selesai tak lagi jadi Menko PMK, Putri Bungsu Megawati ini kembali terpilih di DPR RI dan menjadi ketua. Puan pun jadi perempuan pertama yang menduduki jabatan ketua DPR RI. Pemirsa, budayawan sekaligus pengamat politik Eros Jarot mengatakan jika PDIP mengusung Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024, maka punya potensi besar untuk mengalahkan koalisi kebangsaan. Apalagi jika menggandeng Ganjar dengan sosok yang merepresentasikan sebagai pemberantas korupsi, yaitu Mahfud MD. Menurut Eros, pada hari Minggu 9 April 2023, duet Ganjar Mahfud akan menjadi pasangan yang sulit dikalahkan. Ganjar menjadi sosok pemimpin tertinggi yang diidamkan masyarakat lewat terobosan dan sifat merakyatnya. Sementara Mahfud bisa menjadi pelengkap untuk mewujudkan pemerintahan yang tegas dan bersih. Jika track record Ganjar bisa dilihat dari kepuasan masyarakat lewat lembaga-lembaga survei, maka Mahfud MD memiliki riwayat sangat tegas dalam pemberantasan korupsi. Eros kemudian mengisahkan keberanian Mahfud MD membuka skandal di Kementerian Keuangan. Bahkan dia juga menyebut ketegasan Mahfud saat berhadapan dengan anggota legislatif. Meski selama ini elektabilitas Mahfud MD masih rendah, Eros tidak terlalu mempersoalkan hal tersebut. Menurutnya, konsistensi yang ditunjukkan Mahfud akan dengan sendirinya mendongkrak elektabilitasnya, apalagi setelah dideklarasikan. Sementara jika melihat koalisi kebangsaan, kata Eros, sebagian besar diisi oleh orang-orang yang punya beban sejarah karena punya singgungan dengan Orde Baru. Apalagi Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Menurutnya, spirit reformasi mesti tetap dipegang agar Indonesia tidak berjalan mundur. Selain terbebas dari dosa politik masa lalu, Eros mengatakan bahwa Ganjar dan Mahfud MD membawa optimisme di masa mendatang. Ada dua alasan yang disebutkan oleh Eros. Pertama, lewat clean government. Dan yang kedua, yaitu pemberantasan korupsi. Menurut Eros, koalisi kebangsaan berpeluang besar akan mengusung Prabowo Subianto sebagai capres. Sementara untuk posisi cawapres akan jadi tarik ulur antara anggota koalisi.
seperti yang terjadi pada Anies Baswedan lewat Koalisi Perubahan. Ekspresi cuek Ganjar soal Gibran bacawa pres Prabowo dan putusan MK, TPN sebut tak ada yang spesial. Ekspresi cuek Ganjar Pranowo menjadi sorotan saat dimintai tanggapannya soal keputusan MK yang memuluskan jalan Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2024. Bahkan seperti dilansir dari Kompas.com 17 Oktober 2023, mantan Gubernur Jateng itu menolak memberikan komentar banyak terkait apakah Gibran berpeluang mendampinginya sebagai cawapres atau justru mendampingi capres dari parpol lain. Ganjar hanya mengatakan bahwa semua sudah diputuskan oleh MK. Semua sudah diputuskan, ujarnya sembari berlalu. Namun dalam kesempatan lain, Ganjar mengaku menghormati putusan MK dan juga menjadi sikap dan hak politik siapapun termasuk Gibran untuk menjadi cawapres. Terkait dengan peluang Gibran bisa saja menjadi bacawa pres dirinya, Ganjar mengatakan dalam politik apapun bisa terjadi. Sementara itu, juru bicara tim TPN Ganjar Ciko Hakim pada 16 Oktober kemarin menyatakan pihaknya menghormati keputusan MK. Selain itu, pihaknya hanya fokus memenangkan Ganjar menjadi presiden 2024. Kami tidak menaruhkan hal itu secara khusus, apakah Gibran juga akan menjadi bacawa pres dari capres parpol lain, walaupun putusan sudah memuluskan jalan Gibran menjadi cawapres, jelasnya. Ciko mengatakan sikap ini merupakan sikap resmi TPN dan juga sikap resmi parpol pendukung Ganjar. Silsilah keluarga Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah, masih ada keturunan Sunan Kalijaga. Selamat sore Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Simak inilah silsilah keluarga Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah disebut-sebut masih ada keturunan Sunan Kalijaga. Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah masih ada keturunan Sunan Kalijaga. Buyut dari garis ayah Ganjar Pranowo bernama Danu Wiono. Danu Wiono memiliki garis keturunan dari Sunan Kalijaga. Seperti yang diketahui, Sunan Kalijaga adalah salah satu penyebar agama Islam di Indonesia pada abad ke-15. Sunan Kalijaga dikenal sebagai wali yang sangat lekat dengan Muslim di Pulau Jawa, karena kemampuannya memasukkan pengaruh Islam ke dalam tradisi dan budaya Jawa. Kemudian Danu Wiono memiliki anak laki-laki Mangku Wironok yang merupakan kakek dari Ganjar Pranowo. Pramuji Wiryo menikah dengan Sri Suparni dan memiliki 6 anak. Salah satunya adalah Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo kemudian menikah dengan Siti Atiko Supriyanti yang merupakan tokoh Nahdlatul Ulama di Purbalingga. Pernikahan Ganjar Pranowo dan Siti Atiko Supriyanti dikaruniai satu anak bernama Muhammad Zinedin Alam Ganjar. Ganjar Pranowo lahir pada tanggal 28 Oktober tahun 1968. Adalah gubernur yang menjabat Gubernur Jawa Tengah 2 periode yang menjabat sejak tanggal 23 Agustus tahun 2013. Sebelumnya, ia merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi PDI Perjuangan periode tahun 2004 sampai tahun 2009 dan tahun 2009 sampai tahun 2013. Selain itu, Ganjar juga menjabat sebagai Ketua Umum Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada, Kagama, selama 2 periode, yaitu tahun 2014 sampai tahun 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024 sekaligus Ketua Umum Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia.
komunikasi Khofifah Indar Parawansa dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri semakin menguat. Nama Khofifah digadang-gadang menjadi kandidat kuat pendamping bakal calon Presiden Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Pertemuan Khofifah dengan Megawati disebut kerap dilakukan berulang kali. Hal ini dikonfirmasi oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto saat ditemui di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta pada Selasa 3 Oktober. Menurut Hasto, Megawati pernah bertemu dengan Khofifah pada pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia. Khofifah dan Megawati juga pernah bertemu saat peresmian kebun raya mangrove Gunung Anyar, Surabaya pada Rabu 26 Juli lalu. Menurut Hasto, Megawati adalah sosok pecinta lingkungan sehingga menempatkan Pilpres Pileg sebagai komitmen dalam membangun kehidupan bagi masa depan melalui kegiatan merawat pertiwi. Ia mengatakan dalam pertemuan Megawati dan Khofifah hanya membahas soal mangrove dan pemerintah ke depannya, termasuk visi, misi, dan agenda strategis yang harus digali. Pertemuan-pertemuan Megawati dengan Khofifah dinilai memperkuat dugaan cawapres dari Ganjar. Khofifah sendiri tak hanya dilirik oleh kubu Ganjar, melainkan juga kubu baca pres Prabowo Subianto. Saat ditanya hendak berlabuh kemana, Khofifah hanya melempar tawa kepada awak media. Khofifah mengaku masih tegak berdiri untuk Jawa Timur. Ganjar dan Prabowo melirik Khofifah karena ingin menggait suara kaum Nahdliyin. Selain itu, Khofifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan, sehingga tak heran jika Khofifah masuk radar di dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Hal itu juga diungkapkan langsung oleh Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Ia secara jelas menyebut bahwa Khofifah masuk dalam pertimbangan para elit PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Pertemuan Ibu Mega dengan Ibu Khofifah memang dilakukan berulang kali. Ada pertemuan pada saat pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia, ada pertemuan juga pada saat meninjau mangrove. Karena Ibu Mega ini pecinta lingkungan, sehingga menempatkan Pilpres, Pileg itu juga sebagai komitmen di dalam membangun kehidupan bagi masa depan melalui kegiatan merawat pertiwi. Mantan Gubernur Jawa Barat menjadi cawapres Ganjar Pranowo makin menguat. Bahkan Ridwan Kamil disebut telah menemui Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto terkait wacana itu. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono pada Kamis 7 September 2023 malam.
Agung mengatakan bahwa keduanya membahas soal peluang Ridwan Kamil menjadi bakal cawapres Ganjar. Meski dilirik jadi cawapres Ganjar, Agung meyakini bahwa Ridwan Kamil akan tetap berada di Golkar. Menurutnya, Golkar juga tidak bisa melarang Ridwan Kamil untuk menjadi bakal cawapres. Agung mengatakan bahwa Golkar akan selalu membantu pemerintah yang sah. Diketahui saat ini Golkar sudah merapatkan barisan mendukung Prabowo Subianto. Golkar juga sudah mendeklarasikan masuk koalisi Indonesia Maju mendukung Prabowo. Agung menyebut bahwa Golkar berkomitmen mendorong Airlangga menjadi bakal cawapres Prabowo. Meski begitu, komitmen tersebut tak lantas berubah sekalipun Ridwan Kamil dipilih menjadi bakal cawapres Ganjar. Ia juga mengatakan jika Ridwan Kamil benar-benar dipilih jadi cawapres Ganjar, Agung menyebut bahwa Golkar tidak akan keluar dari koalisi Prabowo. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani kini memiliki tugas baru untuk membentuk tim guna memenangkan Pilpres dan Pileg 2024. Ini artinya Puan diminta untuk menjadi panglima tempur bagi Ganjar Pranowo yang telah ditetapkan sebagai capres. Padahal, jauh sebelum Ganjar ditetapkan sebagai capres, Puan sempat dianggap sebagai rival Gubernur Jawa Tengah itu. Puan Maharani diberikan tugas khusus oleh sang ibu yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk memenangkan kontestasi politik nasional pada tahun depan. Tugas ini disampaikan oleh Megawati dalam pengumumannya di Istana Batu Tulis Bogor, Jawa Barat bertepatan dengan Hari Kartini, Jumat 21 April 2023. Adapun sebelum pengumuman Ganjar menjadi capres, Puan terlebih dulu ditugaskan bertemu dan berdialog dengan para ketum parpol hingga Presiden Joko Widodo. Sebelum pengumuman resmi PDIP tersebut, Puan sempat digadang-gadang menjadi capres usungan partai berlambang banteng itu. Padahal di saat yang sama, sosok Ganjar juga dielu-elukan agar menjadi capres. Hal ini pun sempat menimbulkan kubu di tubuh PDIP, yakni Dewan Kolonel dan Dewan Kopral. Namun kubu-kubu tersebut tak berlangsung lama selesai berujung teguran keras sang ketua umum. Puan sendiri dikenal sudah lama berkecimpung di dunia politik. Ia pertama kali menjadi anggota DPR RI pada 2009 silam dan menjabat sebagai ketua fraksi dari 2012 hingga 2014. Setelah jadi anggota parlemen, Puan ditunjuk menjadi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK saat periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi. Selesai tak lagi jadi Menko PMK, Putri Bungsu Megawati ini kembali terpilih di DPR RI dan menjadi ketua. Puan pun jadi perempuan pertama yang menduduki jabatan ketua DPR RI. Pemirsa, budayawan sekaligus pengamat politik Eros Jarot mengatakan jika PDIP mengusung Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024, maka punya potensi besar untuk mengalahkan koalisi kebangsaan. Apalagi jika menggandeng Ganjar dengan sosok yang merepresentasikan sebagai pemberantas korupsi, yaitu Mahfud MD. Menurut Eros, pada hari Minggu 9 April 2023, duet Ganjar Mahfud akan menjadi pasangan yang sulit dikalahkan. Ganjar menjadi sosok pemimpin tertinggi yang diidamkan masyarakat lewat terobosan dan sifat merakyatnya. Sementara Mahfud bisa menjadi pelengkap untuk mewujudkan pemerintahan yang tegas dan bersih. Jika track record Ganjar bisa dilihat dari kepuasan masyarakat lewat lembaga-lembaga survei, maka Mahfud MD memiliki riwayat sangat tegas dalam pemberantasan korupsi. Eros kemudian mengisahkan keberanian Mahfud MD membuka skandal di Kementerian Keuangan. Bahkan dia juga menyebut ketegasan Mahfud saat berhadapan dengan anggota legislatif. Meski selama ini elektabilitas Mahfud MD masih rendah, Eros tidak terlalu mempersoalkan hal tersebut. Menurutnya, konsistensi yang ditunjukkan Mahfud akan dengan sendirinya mendongkrak elektabilitasnya, apalagi setelah dideklarasikan. Sementara jika melihat koalisi kebangsaan, kata Eros, sebagian besar diisi oleh orang-orang yang punya beban sejarah karena punya singgungan dengan Orde Baru. Apalagi Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Menurutnya, spirit reformasi mesti tetap dipegang agar Indonesia tidak berjalan mundur. Selain terbebas dari dosa politik masa lalu, Eros mengatakan bahwa Ganjar dan Mahfud MD membawa optimisme di masa mendatang. Ada dua alasan yang disebutkan oleh Eros. Pertama, lewat clean government. Dan yang kedua, yaitu pemberantasan korupsi. Menurut Eros, koalisi kebangsaan berpeluang besar akan mengusung Prabowo Subianto sebagai capres. Sementara untuk posisi cawapres akan jadi tarik ulur antara anggota koalisi.
seperti yang terjadi pada Anies Baswedan lewat Koalisi Perubahan. Ekspresi cuek Ganjar soal Gibran bacawa pres Prabowo dan putusan MK, TPN sebut tak ada yang spesial. Ekspresi cuek Ganjar Pranowo menjadi sorotan saat dimintai tanggapannya soal keputusan MK yang memuluskan jalan Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2024. Bahkan seperti dilansir dari Kompas.com 17 Oktober 2023, mantan Gubernur Jateng itu menolak memberikan komentar banyak terkait apakah Gibran berpeluang mendampinginya sebagai cawapres atau justru mendampingi capres dari parpol lain. Ganjar hanya mengatakan bahwa semua sudah diputuskan oleh MK. Semua sudah diputuskan, ujarnya sembari berlalu. Namun dalam kesempatan lain, Ganjar mengaku menghormati putusan MK dan juga menjadi sikap dan hak politik siapapun termasuk Gibran untuk menjadi cawapres. Terkait dengan peluang Gibran bisa saja menjadi bacawa pres dirinya, Ganjar mengatakan dalam politik apapun bisa terjadi. Sementara itu, juru bicara tim TPN Ganjar Ciko Hakim pada 16 Oktober kemarin menyatakan pihaknya menghormati keputusan MK. Selain itu, pihaknya hanya fokus memenangkan Ganjar menjadi presiden 2024. Kami tidak menaruhkan hal itu secara khusus, apakah Gibran juga akan menjadi bacawa pres dari capres parpol lain, walaupun putusan sudah memuluskan jalan Gibran menjadi cawapres, jelasnya. Ciko mengatakan sikap ini merupakan sikap resmi TPN dan juga sikap resmi parpol pendukung Ganjar. Silsilah keluarga Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah, masih ada keturunan Sunan Kalijaga. Selamat sore Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Simak inilah silsilah keluarga Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah disebut-sebut masih ada keturunan Sunan Kalijaga. Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah masih ada keturunan Sunan Kalijaga. Buyut dari garis ayah Ganjar Pranowo bernama Danu Wiono. Danu Wiono memiliki garis keturunan dari Sunan Kalijaga. Seperti yang diketahui, Sunan Kalijaga adalah salah satu penyebar agama Islam di Indonesia pada abad ke-15. Sunan Kalijaga dikenal sebagai wali yang sangat lekat dengan Muslim di Pulau Jawa, karena kemampuannya memasukkan pengaruh Islam ke dalam tradisi dan budaya Jawa. Kemudian Danu Wiono memiliki anak laki-laki Mangku Wironok yang merupakan kakek dari Ganjar Pranowo. Pramuji Wiryo menikah dengan Sri Suparni dan memiliki 6 anak. Salah satunya adalah Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo kemudian menikah dengan Siti Atiko Supriyanti yang merupakan tokoh Nahdlatul Ulama di Purbalingga. Pernikahan Ganjar Pranowo dan Siti Atiko Supriyanti dikaruniai satu anak bernama Muhammad Zinedin Alam Ganjar. Ganjar Pranowo lahir pada tanggal 28 Oktober tahun 1968. Adalah gubernur yang menjabat Gubernur Jawa Tengah 2 periode yang menjabat sejak tanggal 23 Agustus tahun 2013. Sebelumnya, ia merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi PDI Perjuangan periode tahun 2004 sampai tahun 2009 dan tahun 2009 sampai tahun 2013. Selain itu, Ganjar juga menjabat sebagai Ketua Umum Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada, Kagama, selama 2 periode, yaitu tahun 2014 sampai tahun 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024 sekaligus Ketua Umum Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia.
Komunikasi Khofifah Indar Parawansa dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri semakin menguat. Nama Khofifah digadang-gadang menjadi kandidat kuat pendamping bakal calon Presiden Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Pertemuan Khofifah dengan Megawati disebut kerap dilakukan berulang kali. Hal ini dikonfirmasi oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto saat ditemui di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta pada Selasa 3 Oktober. Menurut Hasto, Megawati pernah bertemu dengan Khofifah pada pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia. Khofifah dan Megawati juga pernah bertemu saat peresmian kebun raya mangrove Gunung Anyar, Surabaya pada Rabu 26 Juli lalu. Menurut Hasto, Megawati adalah sosok pecinta lingkungan sehingga menempatkan Pilpres Pileg sebagai komitmen dalam membangun kehidupan bagi masa depan melalui kegiatan merawat pertiwi. Ia mengatakan dalam pertemuan Megawati dan Khofifah hanya membahas soal mangrove dan pemerintah ke depannya, termasuk visi, misi, dan agenda strategis yang harus digali. Pertemuan-pertemuan Megawati dengan Khofifah dinilai memperkuat dugaan cawapres dari Ganjar. Khofifah sendiri tak hanya dilirik oleh kubu Ganjar, melainkan juga kubu baca pres Prabowo Subianto. Saat ditanya hendak berlabuh kemana, Khofifah hanya melempar tawa kepada awak media. Khofifah mengaku masih tegak berdiri untuk Jawa Timur. Ganjar dan Prabowo melirik Khofifah karena ingin menggait suara kaum Nahdliyin. Selain itu, Khofifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan, sehingga tak heran jika Khofifah masuk radar di dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Hal itu juga diungkapkan langsung oleh Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Ia secara jelas menyebut bahwa Khofifah masuk dalam pertimbangan para elit PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Pertemuan Ibu Mega dengan Ibu Khofifah memang dilakukan berulang kali. Ada pertemuan pada saat pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia, ada pertemuan juga pada saat meninjau mangrove. Karena Ibu Mega ini pecinta lingkungan, sehingga menempatkan Pilpres, Pileg itu juga sebagai komitmen di dalam membangun kehidupan bagi masa depan melalui kegiatan merawat pertiwi. Mantan Gubernur Jawa Barat menjadi cawapres Ganjar Pranowo makin menguat. Bahkan Ridwan Kamil disebut telah menemui Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto terkait wacana itu. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono pada Kamis 7 September 2023 malam.
Agung mengatakan bahwa keduanya membahas soal peluang Ridwan Kamil menjadi bakal cawapres Ganjar. Meski dilirik jadi cawapres Ganjar, Agung meyakini bahwa Ridwan Kamil akan tetap berada di Golkar. Menurutnya, Golkar juga tidak bisa melarang Ridwan Kamil untuk menjadi bakal cawapres. Agung mengatakan bahwa Golkar akan selalu membantu pemerintah yang sah. Diketahui saat ini Golkar sudah merapatkan barisan mendukung Prabowo Subianto. Golkar juga sudah mendeklarasikan masuk koalisi Indonesia Maju mendukung Prabowo. Agung menyebut bahwa Golkar berkomitmen mendorong Airlangga menjadi bakal cawapres Prabowo. Meski begitu, komitmen tersebut tak lantas berubah sekalipun Ridwan Kamil dipilih menjadi bakal cawapres Ganjar. Ia juga mengatakan jika Ridwan Kamil benar-benar dipilih jadi cawapres Ganjar, Agung menyebut bahwa Golkar tidak akan keluar dari koalisi Prabowo. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani kini memiliki tugas baru untuk membentuk tim guna memenangkan Pilpres dan Pileg 2024. Ini artinya Puan diminta untuk menjadi panglima tempur bagi Ganjar Pranowo yang telah ditetapkan sebagai capres. Padahal jauh sebelum Ganjar ditetapkan sebagai capres, Puan sempat dianggap sebagai rival Gubernur Jawa Tengah itu. Puan Maharani diberikan tugas khusus oleh sang ibu yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk memenangkan kontestasi politik nasional pada tahun depan. Tugas ini disampaikan oleh Megawati dalam pengumumannya di Istana Batu Tulis Bogor, Jawa Barat bertepatan dengan Hari Kartini, Jumat 21 April 2023. Adapun sebelum pengumuman Ganjar menjadi capres, Puan terlebih dulu ditugaskan bertemu dan berdialog dengan para ketum parpol hingga Presiden Joko Widodo. Sebelum pengumuman resmi PDIP tersebut, Puan sempat digadang-gadang menjadi capres usungan partai berlambang banteng itu. Padahal di saat yang sama, sosok Ganjar juga dielu-elukan agar menjadi capres. Hal ini pun sempat menimbulkan kubu di tubuh PDIP, yakni Dewan Kolonel dan Dewan Kopral. Namun kubu-kubu tersebut tak berlangsung lama selesai berujung teguran keras sang ketua umum. Puan sendiri dikenal sudah lama berkecimpung di dunia politik. Ia pertama kali menjadi anggota DPR RI pada 2009 silam dan menjabat sebagai ketua fraksi dari 2012 hingga 2014. Setelah jadi anggota parlemen, Puan ditunjuk menjadi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK saat periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi. Selesai tak lagi jadi Menko PMK, Putri Bungsu Megawati ini kembali terpilih di DPR RI dan menjadi ketua. Puan pun jadi perempuan pertama yang menduduki jabatan ketua DPR RI. Pemirsa, budayawan sekaligus pengamat politik Eros Jarot mengatakan jika PDIP mengusung Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024, maka punya potensi besar untuk mengalahkan koalisi kebangsaan. Apalagi jika menggandeng Ganjar dengan sosok yang merepresentasikan sebagai pemberantas korupsi, yaitu Mahfud MD. Menurut Eros, pada hari Minggu 9 April 2023, duet Ganjar Mahfud akan menjadi pasangan yang sulit dikalahkan. Ganjar menjadi sosok pemimpin tertinggi yang diidamkan masyarakat lewat terobosan dan sifat merakyatnya. Sementara Mahfud bisa menjadi pelengkap untuk mewujudkan pemerintahan yang tegas dan bersih. Jika track record Ganjar bisa dilihat dari kepuasan masyarakat lewat lembaga-lembaga survei, maka Mahfud MD memiliki riwayat sangat tegas dalam pemberantasan korupsi. Eros kemudian mengisahkan keberanian Mahfud MD membuka skandal di Kementerian Keuangan. Bahkan dia juga menyebut ketegasan Mahfud saat berhadapan dengan anggota legislatif. Meski selama ini elektabilitas Mahfud MD masih rendah, Eros tidak terlalu mempersoalkan hal tersebut. Menurutnya, konsistensi yang ditunjukkan Mahfud akan dengan sendirinya mendongkrak elektabilitasnya, apalagi setelah dideklarasikan. Sementara jika melihat koalisi kebangsaan, kata Eros, sebagian besar diisi oleh orang-orang yang punya beban sejarah karena punya singgungan dengan Orde Baru. Apalagi Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Menurutnya, spirit reformasi mesti tetap dipegang agar Indonesia tidak berjalan mundur. Selain terbebas dari dosa politik masa lalu, Eros mengatakan bahwa Ganjar dan Mahfud MD membawa optimisme di masa mendatang. Ada dua alasan yang disebutkan oleh Eros. Pertama, lewat clean government. Yang kedua, yaitu pemberantasan korupsi. Menurut Eros, koalisi kebangsaan berpeluang besar akan mengusung Prabowo Subianto sebagai capres. Sementara untuk posisi cawapres akan jadi tarik ulur antara anggota koalisi.
seperti yang terjadi pada Anies Baswedan lewat Koalisi Perubahan. Ekspresi cuek Ganjar soal Gibran bacawa pres Prabowo dan putusan MK, TPN sebut tak ada yang spesial. Ekspresi cuek Ganjar Pranowo menjadi sorotan saat dimintai tanggapannya soal keputusan MK yang memuluskan jalan Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2024. Bahkan seperti dilansir dari Kompas.com 17 Oktober 2023, mantan Gubernur Jateng itu menolak memberikan komentar banyak terkait apakah Gibran berpeluang mendampinginya sebagai cawapres atau justru mendampingi capres dari parpol lain. Ganjar hanya mengatakan bahwa semua sudah diputuskan oleh MK. Semua sudah diputuskan, ujarnya sembari berlalu. Namun dalam kesempatan lain, Ganjar mengaku menghormati putusan MK dan juga menjadi sikap dan hak politik siapapun termasuk Gibran untuk menjadi cawapres. Terkait dengan peluang Gibran bisa saja menjadi bacawa pres dirinya, Ganjar mengatakan dalam politik apapun bisa terjadi. Sementara itu, juru bicara tim TPN Ganjar Ciko Hakim pada 16 Oktober kemarin menyatakan pihaknya menghormati keputusan MK. Selain itu, pihaknya hanya fokus memenangkan Ganjar menjadi presiden 2024. Kami tidak menaruhkan hal itu secara khusus, apakah Gibran juga akan menjadi bacawa pres dari capres parpol lain, walaupun putusan sudah memuluskan jalan Gibran menjadi cawapres, jelasnya. Ciko mengatakan sikap ini merupakan sikap resmi TPN dan juga sikap resmi parpol pendukung Ganjar. Silsilah keluarga Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah, masih ada keturunan Sunan Kalijaga. Selamat sore Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Simak inilah silsilah keluarga Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah disebut-sebut masih ada keturunan Sunan Kalijaga. Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah masih ada keturunan Sunan Kalijaga. Buyut dari garis ayah Ganjar Pranowo bernama Danu Wiono. Danu Wiono memiliki garis keturunan dari Sunan Kalijaga. Seperti yang diketahui, Sunan Kalijaga adalah salah satu penyebar agama Islam di Indonesia pada abad ke-15. Sunan Kalijaga dikenal sebagai wali yang sangat lekat dengan Muslim di Pulau Jawa, karena kemampuannya memasukkan pengaruh Islam ke dalam tradisi dan budaya Jawa. Kemudian Danu Wiono memiliki anak laki-laki Mangku Wironok yang merupakan kakek dari Ganjar Pranowo. Pramuji Wiryo menikah dengan Sri Suparni dan memiliki 6 anak. Salah satunya adalah Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo kemudian menikah dengan Siti Atiko Supriyanti yang merupakan tokoh Nahdlatul Ulama di Purbalingga. Pernikahan Ganjar Pranowo dan Siti Atiko Supriyanti dikaruniai satu anak bernama Muhammad Zinedin Alam Ganjar. Ganjar Pranowo lahir pada tanggal 28 Oktober tahun 1968. Adalah gubernur yang menjabat Gubernur Jawa Tengah 2 periode yang menjabat sejak tanggal 23 Agustus tahun 2013. Sebelumnya, ia merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi PDI Perjuangan periode tahun 2004 sampai tahun 2009 dan tahun 2009 sampai tahun 2013. Selain itu, Ganjar juga menjabat sebagai Ketua Umum Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada, Kagama, selama 2 periode, yaitu tahun 2014 sampai tahun 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024 sekaligus Ketua Umum Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia.
Komunikasi Khofifah Indar Parawansa dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri semakin menguat. Nama Khofifah digadang-gadang menjadi kandidat kuat pendamping bakal calon Presiden Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Pertemuan Khofifah dengan Megawati disebut kerap dilakukan berulang kali. Hal ini dikonfirmasi oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto saat ditemui di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta pada Selasa 3 Oktober. Menurut Hasto, Megawati pernah bertemu dengan Khofifah pada pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia. Khofifah dan Megawati juga pernah bertemu saat peresmian kebun raya mangrove Gunung Anyar, Surabaya pada Rabu 26 Juli lalu. Menurut Hasto, Megawati adalah sosok pecinta lingkungan sehingga menempatkan Pilpres Pileg sebagai komitmen dalam membangun kehidupan bagi masa depan melalui kegiatan merawat pertiwi. Ia mengatakan dalam pertemuan Megawati dan Khofifah hanya membahas soal mangrove dan pemerintah ke depannya, termasuk visi, misi, dan agenda strategis yang harus digali. Pertemuan-pertemuan Megawati dengan Khofifah dinilai memperkuat dugaan cawapres dari Ganjar. Khofifah sendiri tak hanya dilirik oleh kubu Ganjar, melainkan juga kubu baca pres Prabowo Subianto. Saat ditanya hendak berlabuh kemana, Khofifah hanya melempar tawa kepada awak media. Khofifah mengaku masih tegak berdiri untuk Jawa Timur. Ganjar dan Prabowo melirik Khofifah karena ingin menggait suara kaum Nahdliyin. Selain itu, Khofifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan, sehingga tak heran jika Khofifah masuk radar di dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Hal itu juga diungkapkan langsung oleh Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Ia secara jelas menyebut bahwa Khofifah masuk dalam pertimbangan para elit PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Pertemuan Ibu Mega dengan Ibu Khofifah memang dilakukan berulang kali. Ada pertemuan pada saat pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia, ada pertemuan juga pada saat meninjau mangrove. Karena Ibu Mega ini pecinta lingkungan, sehingga menempatkan Pilpres, Pileg itu juga sebagai komitmen di dalam membangun kehidupan bagi masa depan melalui kegiatan merawat pertiwi. Mantan Gubernur Jawa Barat menjadi cawapres Ganjar Pranowo makin menguat. Bahkan Ridwan Kamil disebut telah menemui Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto terkait wacana itu. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono pada Kamis 7 September 2023 malam.
Agung mengatakan bahwa keduanya membahas soal peluang Ridwan Kamil menjadi bakal cawapres Ganjar. Meski dilirik dari cawapres Ganjar, Agung meyakini bahwa Ridwan Kamil akan tetap berada di Golkar. Menurutnya, Golkar juga tidak bisa melarang Ridwan Kamil untuk menjadi bakal cawapres. Agung mengatakan bahwa Golkar akan selalu membantu pemerintah yang sah. Diketahui saat ini Golkar sudah merapatkan barisan mendukung Prabowo Subianto. Golkar juga sudah mendeklarasikan masuk koalisi Indonesia Maju mendukung Prabowo. Agung menyebut bahwa Golkar berkomitmen mendorong Airlangga menjadi bakal cawapres Prabowo. Meski begitu, komitmen tersebut tak lantas berubah sekalipun Ridwan Kamil dipilih menjadi bakal cawapres Ganjar. Ia juga mengatakan jika Ridwan Kamil benar-benar dipilih jadi cawapres Ganjar, Agung menyebut bahwa Golkar tidak akan keluar dari koalisi Prabowo. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani kini memiliki tugas baru untuk membentuk tim guna memenangkan Pilpres dan Pileg 2024. Ini artinya Puan diminta untuk menjadi panglima tempur bagi Ganjar Pranowo yang telah ditetapkan sebagai capres. Padahal, jauh sebelum Ganjar ditetapkan sebagai capres, Puan sempat dianggap sebagai rival Gubernur Jawa Tengah itu. Puan Maharani diberikan tugas khusus oleh sang ibu yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk memenangkan kontestasi politik nasional pada tahun depan. Tugas ini disampaikan oleh Megawati dalam pengumumannya di Istana Batu Tulis Bogor, Jawa Barat bertepatan dengan Hari Kartini, Jumat 21 April 2023. Adapun sebelum pengumuman Ganjar menjadi capres, Puan terlebih dahulu ditugaskan bertemu dan berdialog dengan para ketum parpol hingga Presiden Joko Widodo. Sebelum pengumuman resmi PDIP tersebut, Puan sempat digadang-gadang menjadi capres usungan partai berlambang banteng itu. Padahal di saat yang sama, sosok Ganjar juga dielu-elukan agar menjadi capres. Hal ini pun sempat menimbulkan kubu di tubuh PDIP, yakni Dewan Kolonel dan Dewan Kopral. Namun kubu-kubu tersebut tak berlangsung lama selesai berujung teguran keras sang ketua umum. Puan sendiri dikenal sudah lama berkecimpung di dunia politik. Ia pertama kali menjadi anggota DPR RI pada 2009 silam dan menjabat sebagai ketua fraksi dari 2012 hingga 2014. Setelah jadi anggota parlemen, Puan ditunjuk menjadi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK saat periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi. Selesai tak lagi jadi Menko PMK, Putri Bungsu Megawati ini kembali terpilih di DPR RI dan menjadi ketua. Puan pun jadi perempuan pertama yang menduduki jabatan ketua DPR RI. Pemirsa, budayawan sekaligus pengamat politik Eros Jarot mengatakan jika PDIP mengusung Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024, maka punya potensi besar untuk mengalahkan koalisi kebangsaan. Apalagi jika menggandeng Ganjar dengan sosok yang merepresentasikan sebagai pemberantas korupsi, yaitu Mahfud MD. Menurut Eros, pada hari Minggu 9 April 2023, duet Ganjar Mahfud akan menjadi pasangan yang sulit dikalahkan. Ganjar menjadi sosok pemimpin tertinggi yang diidamkan masyarakat lewat terobosan dan sifat merakyatnya. Sementara Mahfud bisa menjadi pelengkap untuk mewujudkan pemerintahan yang tegas dan bersih. Jika track record Ganjar bisa dilihat dari kepuasan masyarakat lewat lembaga-lembaga survei, maka Mahfud MD memiliki riwayat sangat tegas dalam pemberantasan korupsi. Eros kemudian mengisahkan keberanian Mahfud MD membuka skandal di Kementerian Keuangan. Bahkan dia juga menyebut ketegasan Mahfud saat berhadapan dengan anggota legislatif. Meski selama ini elektabilitas Mahfud MD masih rendah, Eros tidak terlalu mempersoalkan hal tersebut. Menurutnya, konsistensi yang ditunjukkan Mahfud akan dengan sendirinya mendongkrak elektabilitasnya, apalagi setelah dideklarasikan. Sementara jika melihat koalisi kebangsaan, kata Eros, sebagian besar diisi oleh orang-orang yang punya beban sejarah karena punya singgungan dengan Orde Baru. Apalagi Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Menurutnya, spirit reformasi mesti tetap dipegang agar Indonesia tidak berjalan mundur. Selain terbebas dari dosa politik masa lalu, Eros mengatakan bahwa Ganjar dan Mahfud MD membawa optimisme di masa mendatang. Ada dua alasan yang disebutkan oleh Eros. Pertama, lewat clean government. Dan yang kedua, yaitu pemberantasan korupsi. Menurut Eros, koalisi kebangsaan berpeluang besar akan mengusung Prabowo Subianto sebagai capres. Sementara untuk posisi cawapres akan jadi tarik ulur antara anggota koalisi.
seperti yang terjadi pada Anies Baswedan lewat Koalisi Perubahan. Ekspresi cuek Ganjar soal Gibran bacawa pres Prabowo dan putusan MK, TPN sebut tak ada yang spesial. Ekspresi cuek Ganjar Pranowo menjadi sorotan saat dimintai tanggapannya soal keputusan MK yang memuluskan jalan Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2024. Bahkan seperti dilansir dari Kompas.com 17 Oktober 2023, mantan Gubernur Jateng itu menolak memberikan komentar banyak terkait apakah Gibran berpeluang mendampinginya sebagai cawapres atau justru mendampingi capres dari parpol lain. Ganjar hanya mengatakan bahwa semua sudah diputuskan oleh MK. Semua sudah diputuskan, ujarnya sembari berlalu. Namun dalam kesempatan lain, Ganjar mengaku menghormati putusan MK dan juga menjadi sikap dan hak politik siapapun termasuk Gibran untuk menjadi cawapres. Terkait dengan peluang Gibran bisa saja menjadi bacawa pres dirinya, Ganjar mengatakan dalam politik apapun bisa terjadi. Sementara itu, juru bicara tim TPN Ganjar Ciko Hakim pada 16 Oktober kemarin menyatakan pihaknya menghormati keputusan MK. Selain itu, pihaknya hanya fokus memenangkan Ganjar menjadi presiden 2024. Kami tidak menaruhkan hal itu secara khusus apakah Gibran juga akan menjadi bacawa pres dari capres parpol lain, walaupun putusan sudah memuluskan jalan Gibran menjadi cawapres, jelasnya. Ciko mengatakan sikap ini merupakan sikap resmi TPN dan juga sikap resmi parpol pendukung Ganjar. Silsilah keluarga Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah, masih ada keturunan Sunan Kalijaga. Selamat sore Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Simak inilah silsilah keluarga Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah disebut-sebut masih ada keturunan Sunan Kalijaga. Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah masih ada keturunan Sunan Kalijaga. Buyut dari garis ayah Ganjar Pranowo bernama Danu Wiono. Danu Wiono memiliki garis keturunan dari Sunan Kalijaga. Seperti yang diketahui, Sunan Kalijaga adalah salah satu penyebar agama Islam di Indonesia pada abad ke-15. Sunan Kalijaga dikenal sebagai wali yang sangat lekat dengan Muslim di Pulau Jawa, karena kemampuannya memasukkan pengaruh Islam ke dalam tradisi dan budaya Jawa. Kemudian Danu Wiono memiliki anak laki-laki Mangku Wironok yang merupakan kakek dari Ganjar Pranowo. Pramuji Wiryo menikah dengan Sri Suparni dan memiliki 6 anak. Salah satunya adalah Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo kemudian menikah dengan Siti Atiko Supriyanti yang merupakan tokoh Nahdlatul Ulama di Purbalingga. Pernikahan Ganjar Pranowo dan Siti Atiko Supriyanti dikaruniai satu anak bernama Muhammad Zinedin Alam Ganjar. Ganjar Pranowo lahir pada tanggal 28 Oktober tahun 1968. Adalah gubernur yang menjabat Gubernur Jawa Tengah 2 periode yang menjabat sejak tanggal 23 Agustus tahun 2013. Sebelumnya, ia merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi PDI Perjuangan periode tahun 2004 sampai tahun 2009 dan tahun 2009 sampai tahun 2013. Selain itu, Ganjar juga menjabat sebagai Ketua Umum Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada, Kagama, selama 2 periode, yaitu tahun 2014 sampai tahun 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024 sekaligus Ketua Umum Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia.
Komunikasi Khofifah Indar Parawansa dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri semakin menguat. Nama Khofifah digadang-gadang menjadi kandidat kuat pendamping bakal calon Presiden Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Pertemuan Khofifah dengan Megawati disebut kerap dilakukan berulang kali. Hal ini dikonfirmasi oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto saat ditemui di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta pada Selasa 3 Oktober. Menurut Hasto, Megawati pernah bertemu dengan Khofifah pada pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia. Khofifah dan Megawati juga pernah bertemu saat peresmian kebun raya mangrove Gunung Anyar, Surabaya pada Rabu 26 Juli lalu. Menurut Hasto, Megawati adalah sosok pecinta lingkungan sehingga menempatkan Pilpres Pileg sebagai komitmen dalam membangun kehidupan bagi masa depan melalui kegiatan merawat pertiwi. Ia mengatakan dalam pertemuan Megawati dan Khofifah hanya membahas soal mangrove dan pemerintah ke depannya, termasuk visi, misi, dan agenda strategis yang harus digali. Pertemuan-pertemuan Megawati dengan Khofifah dinilai memperkuat dugaan cawapres dari Ganjar. Khofifah sendiri tak hanya dilirik oleh kubu Ganjar, melainkan juga kubu baca pres Prabowo Subianto. Saat ditanya hendak berlabuh kemana, Khofifah hanya melempar tawa kepada awak media. Khofifah mengaku masih tegak berdiri untuk Jawa Timur. Ganjar dan Prabowo melirik Khofifah karena ingin menggait suara kaum Nahdliyin. Selain itu, Khofifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan, sehingga tak heran jika Khofifah masuk radar di dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Hal itu juga diungkapkan langsung oleh Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Ia secara jelas menyebut bahwa Khofifah masuk dalam pertimbangan para elit PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Pertemuan Ibu Mega dengan Ibu Khofifah memang dilakukan berulang kali. Ada pertemuan pada saat pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia, ada pertemuan juga pada saat meninjau mangrove. Karena Ibu Mega ini pecinta lingkungan, sehingga menempatkan Pilpres, Pileg itu juga sebagai komitmen di dalam membangun kehidupan bagi masa depan melalui kegiatan merawat pertiwi. Mantan Gubernur Jawa Barat menjadi cawapres Ganjar Pranowo makin menguat. Bahkan Ridwan Kamil disebut telah menemui Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto terkait wacana itu. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono pada Kamis 7 September 2023 malam.
Agung mengatakan bahwa keduanya membahas soal peluang Ridwan Kamil menjadi bakal cawapres Ganjar. Meski dilirik dari cawapres Ganjar, Agung meyakini bahwa Ridwan Kamil akan tetap berada di Golkar. Menurutnya, Golkar juga tidak bisa melarang Ridwan Kamil untuk menjadi bakal cawapres. Agung mengatakan bahwa Golkar akan selalu membantu pemerintah yang sah. Diketahui saat ini Golkar sudah merapatkan barisan mendukung Prabowo Subianto. Golkar juga sudah mendeklarasikan masuk koalisi Indonesia Maju mendukung Prabowo. Agung menyebut bahwa Golkar berkomitmen mendorong Airlangga menjadi bakal cawapres Prabowo. Meski begitu, komitmen tersebut tak lantas berubah sekalipun Ridwan Kamil dipilih menjadi bakal cawapres Ganjar. Ia juga mengatakan jika Ridwan Kamil benar-benar dipilih jadi cawapres Ganjar, Agung menyebut bahwa Golkar tidak akan keluar dari koalisi Prabowo. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani kini memiliki tugas baru untuk membentuk tim guna memenangkan Pilpres dan Pileg 2024. Ini artinya Puan diminta untuk menjadi panglima tempur bagi Ganjar Pranowo yang telah ditetapkan sebagai capres. Padahal, jauh sebelum Ganjar ditetapkan sebagai capres, Puan sempat dianggap sebagai rival Gubernur Jawa Tengah itu. Puan Maharani diberikan tugas khusus oleh sang ibu yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk memenangkan kontestasi politik nasional pada tahun depan. Tugas ini disampaikan oleh Megawati dalam pengumumannya di Istana Batu Tulis Bogor, Jawa Barat, bertepatan dengan Hari Kartini, Jumat 21 April 2023. Adapun sebelum pengumuman Ganjar menjadi capres, Puan terlebih dulu ditugaskan bertemu dan berdialog dengan para ketum parpol hingga Presiden Joko Widodo. Sebelum pengumuman resmi PDIP tersebut, Puan sempat digadang-gadang menjadi capres usungan partai berlambang banteng itu. Padahal di saat yang sama, sosok Ganjar juga dielu-elukan agar menjadi capres. Hal ini pun sempat menimbulkan kubu di tubuh PDIP, yakni Dewan Kolonel dan Dewan Kopral. Namun kubu-kubu tersebut tak berlangsung lama selesai berujung teguran keras sang ketua umum. Puan sendiri dikenal sudah lama berkecimpung di dunia politik. Ia pertama kali menjadi anggota DPR RI pada 2009 silam dan menjabat sebagai ketua fraksi dari 2012 hingga 2014. Setelah jadi anggota parlemen, Puan ditunjuk menjadi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK saat periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi. Selesai tak lagi jadi Menko PMK, Putri Bungsu Megawati ini kembali terpilih di DPR RI dan menjadi ketua. Puan pun jadi perempuan pertama yang menduduki jabatan ketua DPR RI. Pemirsa, budayawan sekaligus pengamat politik Eros Jarot mengatakan jika PDIP mengusung Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024, maka punya potensi besar untuk mengalahkan koalisi kebangsaan. Apalagi jika menggandeng Ganjar dengan sosok yang merepresentasikan sebagai pemberantas korupsi, yaitu Mahfud MD. Menurut Eros, pada hari Minggu 9 April 2023, duet Ganjar Mahfud akan menjadi pasangan yang sulit dikalahkan. Ganjar menjadi sosok pemimpin tertinggi yang diidamkan masyarakat lewat terobosan dan sifat merakyatnya. Sementara Mahfud bisa menjadi pelengkap untuk mewujudkan pemerintahan yang tegas dan bersih. Jika track record Ganjar bisa dilihat dari kepuasan masyarakat lewat lembaga-lembaga survei, maka Mahfud MD memiliki riwayat sangat tegas dalam pemberantasan korupsi. Eros kemudian mengisahkan keberanian Mahfud MD membuka skandal di Kementerian Keuangan. Bahkan dia juga menyebut ketegasan Mahfud saat berhadapan dengan anggota legislatif. Meski selama ini elektabilitas Mahfud MD masih rendah, Eros tidak terlalu mempersoalkan hal tersebut. Menurutnya, konsistensi yang ditunjukkan Mahfud akan dengan sendirinya mendongkrak elektabilitasnya, apalagi setelah dideklarasikan. Sementara jika melihat koalisi kebangsaan, kata Eros, sebagian besar diisi oleh orang-orang yang punya beban sejarah karena punya singgungan dengan Orde Baru. Apalagi Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Menurutnya, spirit reformasi mesti tetap dipegang agar Indonesia tidak berjalan mundur. Selain terbebas dari dosa politik masa lalu, Eros mengatakan bahwa Ganjar dan Mahfud MD membawa optimisme di masa mendatang. Ada dua alasan yang disebutkan oleh Eros. Pertama, lewat clean government. Dan yang kedua, yaitu pemberantasan korupsi. Menurut Eros, koalisi kebangsaan berpeluang besar akan mengusung Prabowo Subianto sebagai capres. Sementara untuk posisi cawapres akan jadi tarik ulur antara anggota koalisi.
seperti yang terjadi pada Anies Baswedan lewat Koalisi Perubahan. Ekspresi cuek Ganjar soal Gibran bacawa pres Prabowo dan putusan MK, TPN sebut tak ada yang spesial. Ekspresi cuek Ganjar Pranowo menjadi sorotan saat dimintai tanggapannya soal keputusan MK yang memuluskan jalan Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2024. Bahkan seperti dilansir dari Kompas.com 17 Oktober 2023, mantan Gubernur Jateng itu menolak memberikan komentar banyak terkait apakah Gibran berpeluang mendampinginya sebagai cawapres atau justru mendampingi capres dari parpol lain. Ganjar hanya mengatakan bahwa semua sudah diputuskan oleh MK. Semua sudah diputuskan, ujarnya sembari berlalu. Namun dalam kesempatan lain, Ganjar mengaku menghormati putusan MK dan juga menjadi sikap dan hak politik siapapun termasuk Gibran untuk menjadi cawapres. Terkait dengan peluang Gibran bisa saja menjadi bacawa pres dirinya, Ganjar mengatakan dalam politik apapun bisa terjadi. Sementara itu, juru bicara tim TPN Ganjar Ciko Hakim pada 16 Oktober kemarin menyatakan pihaknya menghormati keputusan MK. Selain itu, pihaknya hanya fokus memenangkan Ganjar menjadi presiden 2024. Kami tidak menaruhkan hal itu secara khusus, apakah Gibran juga akan menjadi bacawa pres dari capres parpol lain, walaupun putusan sudah memuluskan jalan Gibran menjadi cawapres, jelasnya. Ciko mengatakan sikap ini merupakan sikap resmi TPN dan juga sikap resmi parpol pendukung Ganjar. Silsilah keluarga Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah, masih ada keturunan Sunan Kalijaga. Selamat sore Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Simak inilah silsilah keluarga Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah disebut-sebut masih ada keturunan Sunan Kalijaga. Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah masih ada keturunan Sunan Kalijaga. Buyut dari garis ayah Ganjar Pranowo bernama Danu Wiono. Danu Wiono memiliki garis keturunan dari Sunan Kalijaga. Seperti yang diketahui, Sunan Kalijaga adalah salah satu penyebar agama Islam di Indonesia pada abad ke-15. Sunan Kalijaga dikenal sebagai wali yang sangat lekat dengan Muslim di Pulau Jawa, karena kemampuannya memasukkan pengaruh Islam ke dalam tradisi dan budaya Jawa. Kemudian Danu Wiono memiliki anak laki-laki Mangku Wironok yang merupakan kakek dari Ganjar Pranowo. Pramuji Wiryo menikah dengan Sri Suparni dan memiliki 6 anak. Salah satunya adalah Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo kemudian menikah dengan Siti Atiko Supriyanti yang merupakan tokoh Nahdlatul Ulama di Purbalingga. Pernikahan Ganjar Pranowo dan Siti Atiko Supriyanti dikaruniai satu anak bernama Muhammad Zinedin Alam Ganjar. Ganjar Pranowo lahir pada tanggal 28 Oktober tahun 1968. Adalah gubernur yang menjabat Gubernur Jawa Tengah 2 periode yang menjabat sejak tanggal 23 Agustus tahun 2013. Sebelumnya, ia merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi PDI Perjuangan periode tahun 2004 sampai tahun 2009 dan tahun 2009 sampai tahun 2013. Selain itu, Ganjar juga menjabat sebagai Ketua Umum Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada, Kagama, selama 2 periode, yaitu tahun 2014 sampai tahun 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024 sekaligus Ketua Umum Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia.
komunikasi Khofifah Indar Parawansa dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri semakin menguat. Nama Khofifah digadang-gadang menjadi kandidat kuat pendamping bakal calon Presiden Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Pertemuan Khofifah dengan Megawati disebut kerap dilakukan berulang kali. Hal ini dikonfirmasi oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto saat ditemui di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta pada Selasa 3 Oktober. Menurut Hasto, Megawati pernah bertemu dengan Khofifah pada pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia. Khofifah dan Megawati juga pernah bertemu saat peresmian kebun raya mangrove Gunung Anyar, Surabaya pada Rabu 26 Juli lalu. Menurut Hasto, Megawati adalah sosok pecinta lingkungan sehingga menempatkan Pilpres Pileg sebagai komitmen dalam membangun kehidupan bagi masa depan melalui kegiatan merawat pertiwi. Ia mengatakan dalam pertemuan Megawati dan Khofifah hanya membahas soal mangrove dan pemerintah ke depannya, termasuk visi, misi, dan agenda strategis yang harus digali. Pertemuan-pertemuan Megawati dengan Khofifah dinilai memperkuat dugaan cawapres dari Ganjar. Khofifah sendiri tak hanya dilirik oleh kubu Ganjar, melainkan juga kubu baca pres Prabowo Subianto. Saat ditanya hendak berlabuh kemana, Khofifah hanya melempar tawa kepada awak media. Khofifah mengaku masih tegak berdiri untuk Jawa Timur. Ganjar dan Prabowo melirik Khofifah karena ingin menggait suara kaum Nahdliyin. Selain itu, Khofifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan, sehingga tak heran jika Khofifah masuk radar di dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Hal itu juga diungkapkan langsung oleh Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Ia secara jelas menyebut bahwa Khofifah masuk dalam pertimbangan para elit PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Pertemuan Ibu Mega dengan Ibu Khofifah memang dilakukan berulang kali. Ada pertemuan pada saat pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia, ada pertemuan juga pada saat meninjau mangrove. Karena Ibu Mega ini pecinta lingkungan, sehingga menempatkan Pilpres, Pileg itu juga sebagai komitmen di dalam membangun kehidupan bagi masa depan melalui kegiatan merawat pertiwi. Mantan Gubernur Jawa Barat menjadi cawapres Ganjar Pranowo makin menguat. Bahkan Ridwan Kamil disebut telah menemui Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto terkait wacana itu. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono pada Kamis 7 September 2023 malam.
Agung mengatakan bahwa keduanya membahas soal peluang Ridwan Kamil menjadi bakal cawapres Ganjar. Meski dilirik jadi cawapres Ganjar, Agung meyakini bahwa Ridwan Kamil akan tetap berada di Golkar. Menurutnya, Golkar juga tidak bisa melarang Ridwan Kamil untuk menjadi bakal cawapres. Agung mengatakan bahwa Golkar akan selalu membantu pemerintah yang sah. Diketahui saat ini Golkar sudah merapatkan barisan mendukung Prabowo Subianto. Golkar juga sudah mendeklarasikan masuk koalisi Indonesia Maju mendukung Prabowo. Agung menyebut bahwa Golkar berkomitmen mendorong Airlangga menjadi bakal cawapres Prabowo. Meski begitu, komitmen tersebut tak lantas berubah sekalipun Ridwan Kamil dipilih menjadi bakal cawapres Ganjar. Ia juga mengatakan jika Ridwan Kamil benar-benar dipilih jadi cawapres Ganjar, Agung menyebut bahwa Golkar tidak akan keluar dari koalisi Prabowo. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani kini memiliki tugas baru untuk membentuk tim guna memenangkan Pilpres dan Pileg 2024. Ini artinya Puan diminta untuk menjadi panglima tempur bagi Ganjar Pranowo yang telah ditetapkan sebagai capres. Padahal, jauh sebelum Ganjar ditetapkan sebagai capres, Puan sempat dianggap sebagai rival Gubernur Jawa Tengah itu. Puan Maharani diberikan tugas khusus oleh sang ibu yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk memenangkan kontestasi politik nasional pada tahun depan. Tugas ini disampaikan oleh Megawati dalam pengumumannya di Istana Batu Tulis Bogor, Jawa Barat bertepatan dengan Hari Kartini, Jumat 21 April 2023. Adapun sebelum pengumuman Ganjar menjadi capres, Puan terlebih dulu ditugaskan bertemu dan berdialog dengan para ketum parpol hingga Presiden Joko Widodo. Sebelum pengumuman resmi PDIP tersebut, Puan sempat digadang-gadang menjadi capres usungan partai berlambang banteng itu. Padahal di saat yang sama, sosok Ganjar juga dielu-elukan agar menjadi capres. Hal ini pun sempat menimbulkan kubu di tubuh PDIP, yakni Dewan Kolonel dan Dewan Kopral. Namun kubu-kubu tersebut tak berlangsung lama selesai berujung teguran keras sang ketua umum. Puan sendiri dikenal sudah lama berkecimpung di dunia politik. Ia pertama kali menjadi anggota DPR RI pada 2009 silam dan menjabat sebagai ketua fraksi dari 2012 hingga 2014. Setelah jadi anggota parlemen, Puan ditunjuk menjadi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK saat periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi. Selesai tak lagi jadi Menko PMK, Putri Bungsu Megawati ini kembali terpilih di DPR RI dan menjadi ketua. Puan pun jadi perempuan pertama yang menduduki jabatan ketua DPR RI. Pemirsa, budayawan sekaligus pengamat politik Eros Jarot mengatakan jika PDIP mengusung Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024, maka punya potensi besar untuk mengalahkan koalisi kebangsaan. Apalagi jika menggandeng Ganjar dengan sosok yang merepresentasikan sebagai pemberantas korupsi, yaitu Mahfud MD. Menurut Eros, pada hari Minggu 9 April 2023, duet Ganjar Mahfud akan menjadi pasangan yang sulit dikalahkan. Ganjar menjadi sosok pemimpin tertinggi yang diidamkan masyarakat lewat terobosan dan sifat merakyatnya. Sementara Mahfud bisa menjadi pelengkap untuk mewujudkan pemerintahan yang tegas dan bersih. Jika track record Ganjar bisa dilihat dari kepuasan masyarakat lewat lembaga-lembaga survei, maka Mahfud MD memiliki riwayat sangat tegas dalam pemberantasan korupsi. Eros kemudian mengisahkan keberanian Mahfud MD membuka skandal di Kementerian Keuangan. Bahkan dia juga menyebut ketegasan Mahfud saat berhadapan dengan anggota legislatif. Meski selama ini elektabilitas Mahfud MD masih rendah, Eros tidak terlalu mempersoalkan hal tersebut. Menurutnya, konsistensi yang ditunjukkan Mahfud akan dengan sendirinya mendongkrak elektabilitasnya, apalagi setelah dideklarasikan. Sementara jika melihat koalisi kebangsaan, kata Eros, sebagian besar diisi oleh orang-orang yang punya beban sejarah karena punya singgungan dengan Orde Baru. Apalagi Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Menurutnya, spirit reformasi mesti tetap dipegang agar Indonesia tidak berjalan mundur. Selain terbebas dari dosa politik masa lalu, Eros mengatakan bahwa Ganjar dan Mahfud MD membawa optimisme di masa mendatang. Ada dua alasan yang disebutkan oleh Eros. Pertama, lewat clean government. Dan yang kedua, yaitu pemberantasan korupsi. Menurut Eros, koalisi kebangsaan berpeluang besar akan mengusung Prabowo Subianto sebagai capres. Sementara untuk posisi cawapres akan jadi tarik ulur antara anggota koalisi.
seperti yang terjadi pada Anies Baswedan lewat Koalisi Perubahan. Ekspresi cuek Ganjar soal Gibran bacawa pres Prabowo dan putusan MK, TPN sebut tak ada yang spesial. Ekspresi cuek Ganjar Pranowo menjadi sorotan saat dimintai tanggapannya soal keputusan MK yang memuluskan jalan Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2024. Bahkan seperti dilansir dari Kompas.com 17 Oktober 2023, mantan Gubernur Jateng itu menolak memberikan komentar banyak terkait apakah Gibran berpeluang mendampinginya sebagai cawapres atau justru mendampingi capres dari parpol lain. Ganjar hanya mengatakan bahwa semua sudah diputuskan oleh MK. Semua sudah diputuskan, ujarnya sembari berlalu. Namun dalam kesempatan lain, Ganjar mengaku menghormati putusan MK dan juga menjadi sikap dan hak politik siapapun termasuk Gibran untuk menjadi cawapres. Terkait dengan peluang Gibran bisa saja menjadi bacawa pres dirinya, Ganjar mengatakan dalam politik apapun bisa terjadi. Sementara itu, juru bicara tim TPN Ganjar Ciko Hakim pada 16 Oktober kemarin menyatakan pihaknya menghormati keputusan MK. Selain itu, pihaknya hanya fokus memenangkan Ganjar menjadi presiden 2024. Kami tidak menaruhkan hal itu secara khusus, apakah Gibran juga akan menjadi bacawa pres dari capres parpol lain, walaupun putusan sudah memuluskan jalan Gibran menjadi cawapres, jelasnya. Ciko mengatakan sikap ini merupakan sikap resmi TPN dan juga sikap resmi parpol pendukung Ganjar. Silsilah keluarga Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah, masih ada keturunan Sunan Kalijaga. Selamat sore Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Simak inilah silsilah keluarga Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah disebut-sebut masih ada keturunan Sunan Kalijaga. Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah masih ada keturunan Sunan Kalijaga. Buyut dari garis ayah Ganjar Pranowo bernama Danu Wiono. Danu Wiono memiliki garis keturunan dari Sunan Kalijaga. Seperti yang diketahui, Sunan Kalijaga adalah salah satu penyebar agama Islam di Indonesia pada abad ke-15. Sunan Kalijaga dikenal sebagai wali yang sangat lekat dengan Muslim di Pulau Jawa, karena kemampuannya memasukkan pengaruh Islam ke dalam tradisi dan budaya Jawa. Kemudian Danu Wiono memiliki anak laki-laki Mangku Wironok yang merupakan kakek dari Ganjar Pranowo. Pramuji Wiryo menikah dengan Sri Suparni dan memiliki 6 anak. Salah satunya adalah Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo kemudian menikah dengan Siti Atiko Supriyanti yang merupakan tokoh Nahdlatul Ulama di Purbalingga. Pernikahan Ganjar Pranowo dan Siti Atiko Supriyanti dikaruniai satu anak bernama Muhammad Zinedin Alam Ganjar. Ganjar Pranowo lahir pada tanggal 28 Oktober tahun 1968. Adalah gubernur yang menjabat Gubernur Jawa Tengah 2 periode yang menjabat sejak tanggal 23 Agustus tahun 2013. Sebelumnya, ia merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi PDI Perjuangan periode tahun 2004 sampai tahun 2009 dan tahun 2009 sampai tahun 2013. Selain itu, Ganjar juga menjabat sebagai Ketua Umum Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada, Kagama, selama 2 periode, yaitu tahun 2014 sampai tahun 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024 sekaligus Ketua Umum Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia.
konfirmasi Khofifah Indar Parawansa dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri semakin menguat. Nama Khofifah digadang-gadang menjadi kandidat kuat pendamping bakal calon Presiden Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Pertemuan Khofifah dengan Megawati disebut kerap dilakukan berulang kali. Hal ini dikonfirmasi oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto saat ditemui di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta pada Selasa 3 Oktober. Menurut Hasto, Megawati pernah bertemu dengan Khofifah pada pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia. Khofifah dan Megawati juga pernah bertemu saat peresmian kebun raya mangrove Gunung Anyar, Surabaya pada Rabu 26 Juli lalu. Menurut Hasto, Megawati adalah sosok pecinta lingkungan sehingga menempatkan Pilpres Pileg sebagai komitmen dalam membangun kehidupan bagi masa depan melalui kegiatan merawat pertiwi. Ia mengatakan dalam pertemuan Megawati dan Khofifah hanya membahas soal mangrove dan pemerintah ke depannya, termasuk visi, misi, dan agenda strategis yang harus digali. Pertemuan-pertemuan Megawati dengan Khofifah dinilai memperkuat dugaan cawapres dari Ganjar. Khofifah sendiri tak hanya dilirik oleh kubu Ganjar, melainkan juga kubu baca pres Prabowo Subianto. Saat ditanya hendak berlabuh kemana, Khofifah hanya melempar tawa kepada awak media. Khofifah mengaku masih tegak berdiri untuk Jawa Timur. Ganjar dan Prabowo melirik Khofifah karena ingin menggait suara kaum Nahdliyin. Selain itu, Khofifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan, sehingga tak heran jika Khofifah masuk radar di dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Hal itu juga diungkapkan langsung oleh Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Ia secara jelas menyebut bahwa Khofifah masuk dalam pertimbangan para elit PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Pertemuan Ibu Mega dengan Ibu Khofifah memang dilakukan berulang kali. Ada pertemuan pada saat pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia, ada pertemuan juga pada saat meninjau mangrove. Karena Ibu Mega ini pecinta lingkungan, sehingga menempatkan Pilpres, Pileg itu juga sebagai komitmen di dalam membangun kehidupan bagi masa depan melalui kegiatan merawat pertiwi. Mantan Gubernur Jawa Barat menjadi cawapres Ganjar Pranowo makin menguat. Bahkan Ridwan Kamil disebut telah menemui Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto terkait wacana itu.
Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono pada Kamis 7 September 2023 malam. Agung mengatakan bahwa keduanya membahas soal peluang Ridwan Kamil menjadi bakal cawapres Ganjar. Meski dilirik jadi cawapres Ganjar, Agung meyakini bahwa Ridwan Kamil akan tetap berada di Golkar. Menurutnya, Golkar juga tidak bisa melarang Ridwan Kamil untuk menjadi bakal cawapres. Agung mengatakan bahwa Golkar akan selalu membantu pemerintah yang sah. Diketahui saat ini Golkar sudah merapatkan barisan mendukung Prabowo Subianto. Golkar juga sudah mendeklarasikan masuk koalisi Indonesia Maju mendukung Prabowo. Agung menyebut bahwa Golkar berkomitmen mendorong Airlangga menjadi bakal cawapres Prabowo. Meski begitu, komitmen tersebut tak lantas berubah sekalipun Ridwan Kamil dipilih menjadi bakal cawapres Ganjar. Ia juga mengatakan jika Ridwan Kamil benar-benar dipilih jadi cawapres Ganjar, Agung menyebut bahwa Golkar tidak akan keluar dari koalisi Prabowo. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani kini memiliki tugas baru untuk membentuk tim guna memenangkan Pilpres dan Pileg 2024. Ini artinya Puan diminta untuk menjadi panglima tempur bagi Ganjar Pranowo yang telah ditetapkan sebagai capres. Padahal jauh sebelum Ganjar ditetapkan sebagai capres, Puan sempat dianggap sebagai rival Gubernur Jawa Tengah itu. Puan Maharani diberikan tugas khusus oleh sang ibu yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk memenangkan kontestasi politik nasional pada tahun depan. Tugas ini disampaikan oleh Megawati dalam pengumumannya di Istana Batu Tulis Bogor, Jawa Barat bertepatan dengan Hari Kartini, Jumat 21 April 2023. Adapun sebelum pengumuman Ganjar menjadi capres, Puan terlebih dahulu ditugaskan bertemu dan berdialog dengan para ketum parpol hingga Presiden Joko Widodo. Sebelum pengumuman resmi PDIP tersebut, Puan sempat digadang-gadang menjadi capres usungan partai berlambang banteng itu. Padahal di saat yang sama, sosok Ganjar juga dielu-elukan agar menjadi capres. Hal ini pun sempat menimbulkan kubu di tubuh PDIP, yakni Dewan Kolonel dan Dewan Kopral. Namun kubu-kubu tersebut tak berlangsung lama selesai berujung teguran keras sang ketua umum. Puan sendiri dikenal sudah lama berkecimpung di dunia politik. Ia pertama kali menjadi anggota DPR RI pada 2009 silam dan menjabat sebagai ketua fraksi dari 2012 hingga 2014. Setelah jadi anggota parlemen, Puan ditunjuk menjadi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK saat periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi. Selesai tak lagi jadi Menko PMK, Putri Bungsu Megawati ini kembali terpilih di DPR RI dan menjadi ketua. Puan pun jadi perempuan pertama yang menduduki jabatan ketua DPR RI. Pemirsa, budayawan sekaligus pengamat politik Eros Jarot mengatakan jika PDIP mengusung Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024, maka punya potensi besar untuk mengalahkan koalisi kebangsaan. Apalagi jika menggandeng Ganjar dengan sosok yang merepresentasikan sebagai pemberantas korupsi, yaitu Mahfud MD. Menurut Eros, pada hari Minggu 9 April 2023, duet Ganjar Mahfud akan menjadi pasangan yang sulit dikalahkan. Ganjar menjadi sosok pemimpin tertinggi yang diidamkan masyarakat lewat terobosan dan sifat merakyatnya. Sementara Mahfud bisa menjadi pelengkap untuk mewujudkan pemerintahan yang tegas dan bersih. Jika track record Ganjar bisa dilihat dari kepuasan masyarakat lewat lembaga-lembaga survei, maka Mahfud MD memiliki riwayat sangat tegas dalam pemberantasan korupsi. Eros kemudian mengisahkan keberanian Mahfud MD membuka skandal di Kementerian Keuangan. Bahkan dia juga menyebut ketegasan Mahfud saat berhadapan dengan anggota legislatif. Meski selama ini elektabilitas Mahfud MD masih rendah, Eros tidak terlalu mempersoalkan hal tersebut. Menurutnya, konsistensi yang ditunjukkan Mahfud akan dengan sendirinya mendongkrak elektabilitasnya, apalagi setelah dideklarasikan. Sementara jika melihat koalisi kebangsaan, kata Eros, sebagian besar diisi oleh orang-orang yang punya beban sejarah karena punya singgungan dengan Orde Baru. Apalagi Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Menurutnya, spirit reformasi mesti tetap dipegang agar Indonesia tidak berjalan mundur. Selain terbebas dari dosa politik masa lalu, Eros mengatakan bahwa Ganjar dan Mahfud MD membawa optimisme di masa mendatang. Ada dua alasan yang disebutkan oleh Eros. Pertama, lewat clean government. Dan yang kedua, yaitu pemberantasan korupsi.
Menurut Eros, koalisi kebangsaan berpeluang besar akan mengusung Prabowo Subianto sebagai capres. Sementara untuk posisi cawapres akan jadi tarik ulur antara anggota koalisi. Seperti yang terjadi pada Anies Baswedan lewat koalisi perubahan. Ekspresi cuek Ganjar soal Gibran bacawa pres Prabowo dan putusan MK, TPN sebut tak ada yang spesial. Ekspresi cuek Ganjar Pranowo menjadi sorotan saat dimintai tanggapannya soal keputusan MK yang memuluskan jalan Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2024. Bahkan seperti dilansir dari Kompas.com 17 Oktober 2023, mantan Gubernur Jateng itu menolak memberikan komentar banyak terkait apakah Gibran berpeluang mendampinginya sebagai cawapres atau justru mendampingi capres dari parpol lain. Ganjar hanya mengatakan bahwa semua sudah diputuskan oleh MK. Semua sudah diputuskan, ujarnya sembari berlalu. Namun dalam kesempatan lain, Ganjar mengaku menghormati putusan MK dan juga menjadi sikap dan hak politik siapapun termasuk Gibran untuk menjadi cawapres. Terkait dengan peluang Gibran bisa saja menjadi bacawa pres dirinya, Ganjar mengatakan dalam politik apapun bisa terjadi. Sementara itu, juru bicara tim TPN Ganjar Ciko Hakim pada 16 Oktober kemarin menyatakan pihaknya menghormati keputusan MK. Selain itu, pihaknya hanya fokus memenangkan Ganjar menjadi presiden 2024. Kami tidak menaruhkan hal itu secara khusus, apakah Gibran juga akan menjadi bacawa pres dari capres parpol lain, walaupun putusan sudah memuluskan jalan Gibran menjadi cawapres, jelasnya. Ciko mengatakan sikap ini merupakan sikap resmi TPN dan juga sikap resmi parpol pendukung Ganjar. Silsilah keluarga Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah, masih ada keturunan Sunan Kalijaga. Selamat sore Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Simak inilah silsilah keluarga Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah disebut-sebut masih ada keturunan Sunan Kalijaga. Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah masih ada keturunan Sunan Kalijaga. Buyut dari garis ayah Ganjar Pranowo bernama Danu Wiono. Danu Wiono memiliki garis keturunan dari Sunan Kalijaga. Seperti yang diketahui, Sunan Kalijaga adalah salah satu penyebar agama Islam di Indonesia pada abad ke-15. Sunan Kalijaga dikenal sebagai wali yang sangat lekat dengan Muslim di Pulau Jawa, karena kemampuannya memasukkan pengaruh Islam ke dalam tradisi dan budaya Jawa. Kemudian Danu Wiono memiliki anak laki-laki Mangku Wironok yang merupakan kakek dari Ganjar Pranowo. Pramuji Wiryo menikah dengan Sri Suparni dan memiliki 6 anak. Salah satunya adalah Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo kemudian menikah dengan Siti Atiko Supriyanti yang merupakan tokoh Nahdlatul Ulama di Purbalingga. Pernikahan Ganjar Pranowo dan Siti Atiko Supriyanti dikaruniai satu anak bernama Muhammad Zinedin Alam Ganjar. Ganjar Pranowo lahir pada tanggal 28 Oktober tahun 1968. Adalah gubernur yang menjabat Gubernur Jawa Tengah 2 periode yang menjabat sejak tanggal 23 Agustus tahun 2013. Sebelumnya, ia merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi PDI Perjuangan periode tahun 2004 sampai tahun 2009 dan tahun 2009 sampai tahun 2013. Selain itu, Ganjar juga menjabat sebagai Ketua Umum Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada, Kagama, selama 2 periode, yaitu tahun 2014 sampai tahun 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024 sekaligus Ketua Umum Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia.
Komunikasi Khofifah Indar Parawansa dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri semakin menguat. Nama Khofifah digadang-gadang menjadi kandidat kuat pendamping bakal calon Presiden Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Pertemuan Khofifah dengan Megawati disebut kerap dilakukan berulang kali. Hal ini dikonfirmasi oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto saat ditemui di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta pada Selasa 3 Oktober. Menurut Hasto, Megawati pernah bertemu dengan Khofifah pada pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia. Khofifah dan Megawati juga pernah bertemu saat peresmian kebun raya mangrove Gunung Anyar, Surabaya pada Rabu 26 Juli lalu. Menurut Hasto, Megawati adalah sosok pecinta lingkungan sehingga menempatkan Pilpres Pileg sebagai komitmen dalam membangun kehidupan bagi masa depan melalui kegiatan merawat pertiwi. Ia mengatakan dalam pertemuan Megawati dan Khofifah hanya membahas soal mangrove dan pemerintah ke depannya, termasuk visi, misi, dan agenda strategis yang harus digali. Pertemuan-pertemuan Megawati dengan Khofifah dinilai memperkuat dugaan cawapres dari Ganjar. Khofifah sendiri tak hanya dilirik oleh kubu Ganjar, melainkan juga kubu baca pres Prabowo Subianto. Saat ditanya hendak berlabuh kemana, Khofifah hanya melempar tawa kepada awak media. Khofifah mengaku masih tegak berdiri untuk Jawa Timur. Ganjar dan Prabowo melirik Khofifah karena ingin menggait suara kaum Nahdliyin. Selain itu, Khofifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan, sehingga tak heran jika Khofifah masuk radar di dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Hal itu juga diungkapkan langsung oleh Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Ia secara jelas menyebut bahwa Khofifah masuk dalam pertimbangan para elit PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Pertemuan Ibu Mega dengan Ibu Khofifah memang dilakukan berulang kali. Ada pertemuan pada saat pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia, ada pertemuan juga pada saat meninjau mangrove. Karena Ibu Mega ini pecinta lingkungan, sehingga menempatkan Pilpres, Pileg itu juga sebagai komitmen di dalam membangun kehidupan bagi masa depan melalui kegiatan merawat pertiwi. Mantan Gubernur Jawa Barat menjadi cawapres Ganjar Pranowo makin menguat. Bahkan Ridwan Kamil disebut telah menemui Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto terkait wacana itu. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono pada Kamis 7 September 2023 malam.
Agung mengatakan bahwa keduanya membahas soal peluang Ridwan Kamil menjadi bakal cawapres Ganjar. Meski dilirik jadi cawapres Ganjar, Agung meyakini bahwa Ridwan Kamil akan tetap berada di Golkar. Menurutnya, Golkar juga tidak bisa melarang Ridwan Kamil untuk menjadi bakal cawapres. Agung mengatakan bahwa Golkar akan selalu membantu pemerintah yang sah. Diketahui saat ini Golkar sudah merapatkan barisan mendukung Prabowo Subianto. Golkar juga sudah mendeklarasikan masuk koalisi Indonesia Maju mendukung Prabowo. Agung menyebut bahwa Golkar berkomitmen mendorong Airlangga menjadi bakal cawapres Prabowo. Meski begitu, komitmen tersebut tak lantas berubah sekalipun Ridwan Kamil dipilih menjadi bakal cawapres Ganjar. Ia juga mengatakan jika Ridwan Kamil benar-benar dipilih jadi cawapres Ganjar, Agung menyebut bahwa Golkar tidak akan keluar dari koalisi Prabowo. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani kini memiliki tugas baru untuk membentuk tim guna memenangkan Pilpres dan Pileg 2024. Ini artinya Puan diminta untuk menjadi panglima tempur bagi Ganjar Pranowo yang telah ditetapkan sebagai capres. Padahal jauh sebelum Ganjar ditetapkan sebagai capres, Puan sempat dianggap sebagai rival Gubernur Jawa Tengah itu. Puan Maharani diberikan tugas khusus oleh sang ibu yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk memenangkan kontestasi politik nasional pada tahun depan. Tugas ini disampaikan oleh Megawati dalam pengumumannya di Istana Batu Tulis Bogor, Jawa Barat bertepatan dengan Hari Kartini, Jumat 21 April 2023. Adapun sebelum pengumuman Ganjar menjadi capres, Puan terlebih dulu ditugaskan bertemu dan berdialog dengan para ketum parpol hingga Presiden Joko Widodo. Sebelum pengumuman resmi PDIP tersebut, Puan sempat digadang-gadang menjadi capres usungan partai berlambang banteng itu. Padahal di saat yang sama, sosok Ganjar juga dielu-elukan agar menjadi capres. Hal ini pun sempat menimbulkan kubu di tubuh PDIP, yakni Dewan Kolonel dan Dewan Kopral. Namun kubu-kubu tersebut tak berlangsung lama selesai berujung teguran keras sang ketua umum. Puan sendiri dikenal sudah lama berkecimpung di dunia politik. Ia pertama kali menjadi anggota DPR RI pada 2009 silam dan menjabat sebagai ketua fraksi dari 2012 hingga 2014. Setelah jadi anggota parlemen, Puan ditunjuk menjadi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK saat periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi. Selesai tak lagi jadi Menko PMK, Putri Bungsu Megawati ini kembali terpilih di DPR RI dan menjadi ketua. Puan pun jadi perempuan pertama yang menduduki jabatan ketua DPR RI. Pemirsa, budayawan sekaligus pengamat politik Eros Jarot mengatakan jika PDIP mengusung Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024, maka punya potensi besar untuk mengalahkan koalisi kebangsaan. Apalagi jika menggandeng Ganjar dengan sosok yang merepresentasikan sebagai pemberantas korupsi, yaitu Mahfud MD. Menurut Eros, pada hari Minggu 9 April 2023, duet Ganjar Mahfud akan menjadi pasangan yang sulit dikalahkan. Ganjar menjadi sosok pemimpin tertinggi yang diidamkan masyarakat lewat terobosan dan sifat merakyatnya. Sementara Mahfud bisa menjadi pelengkap untuk mewujudkan pemerintahan yang tegas dan bersih. Jika track record Ganjar bisa dilihat dari kepuasan masyarakat lewat lembaga-lembaga survei, maka Mahfud MD memiliki riwayat sangat tegas dalam pemberantasan korupsi. Eros kemudian mengisahkan keberanian Mahfud MD membuka skandal di Kementerian Keuangan. Bahkan dia juga menyebut ketegasan Mahfud saat berhadapan dengan anggota legislatif. Meski selama ini elektabilitas Mahfud MD masih rendah, Eros tidak terlalu mempersoalkan hal tersebut. Menurutnya, konsistensi yang ditunjukkan Mahfud akan dengan sendirinya mendongkrak elektabilitasnya, apalagi setelah dideklarasikan. Sementara jika melihat koalisi kebangsaan, kata Eros, sebagian besar diisi oleh orang-orang yang punya beban sejarah karena punya singgungan dengan Orde Baru. Apalagi Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Menurutnya, spirit reformasi mesti tetap dipegang agar Indonesia tidak berjalan mundur. Selain terbebas dari dosa politik masa lalu, Eros mengatakan bahwa Ganjar dan Mahfud MD membawa optimisme di masa mendatang. Ada dua alasan yang disebutkan oleh Eros. Pertama, lewat clean government. Yang kedua, yaitu pemberantasan korupsi. Menurut Eros, koalisi kebangsaan berpeluang besar akan mengusung Prabowo Subianto sebagai capres. Sementara untuk posisi cawapres akan jadi tarik ulur antara anggota koalisi.
seperti yang terjadi pada Anies Baswedan lewat Koalisi Perubahan. Ekspresi cuek Ganjar soal Gibran bacawa pres Prabowo dan putusan MK, TPN sebut tak ada yang spesial. Ekspresi cuek Ganjar Pranowo menjadi sorotan saat dimintai tanggapannya soal keputusan MK yang memuluskan jalan Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2024. Bahkan seperti dilansir dari Kompas.com 17 Oktober 2023, mantan Gubernur Jateng itu menolak memberikan komentar banyak terkait apakah Gibran berpeluang mendampinginya sebagai cawapres atau justru mendampingi capres dari parpol lain. Ganjar hanya mengatakan bahwa semua sudah diputuskan oleh MK. Semua sudah diputuskan, ujarnya sembari berlalu. Namun dalam kesempatan lain, Ganjar mengaku menghormati putusan MK dan juga menjadi sikap dan hak politik siapapun termasuk Gibran untuk menjadi cawapres. Terkait dengan peluang Gibran bisa saja menjadi bacawa pres dirinya, Ganjar mengatakan dalam politik apapun bisa terjadi. Sementara itu, juru bicara tim TPN Ganjar Ciko Hakim pada 16 Oktober kemarin menyatakan pihaknya menghormati keputusan MK. Selain itu, pihaknya hanya fokus memenangkan Ganjar menjadi presiden 2024. Kami tidak menaruhkan hal itu secara khusus, apakah Gibran juga akan menjadi bacawa pres dari capres parpol lain, walaupun putusan sudah memuluskan jalan Gibran menjadi cawapres, jelasnya. Ciko mengatakan sikap ini merupakan sikap resmi TPN dan juga sikap resmi parpol pendukung Ganjar. Silsilah keluarga Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah, masih ada keturunan Sunan Kalijaga. Selamat sore Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Simak inilah silsilah keluarga Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah disebut-sebut masih ada keturunan Sunan Kalijaga. Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah masih ada keturunan Sunan Kalijaga. Buyut dari garis ayah Ganjar Pranowo bernama Danu Wiono. Danu Wiono memiliki garis keturunan dari Sunan Kalijaga. Seperti yang diketahui, Sunan Kalijaga adalah salah satu penyebar agama Islam di Indonesia pada abad ke-15. Sunan Kalijaga dikenal sebagai wali yang sangat lekat dengan Muslim di Pulau Jawa, karena kemampuannya memasukkan pengaruh Islam ke dalam tradisi dan budaya Jawa. Kemudian Danu Wiono memiliki anak laki-laki Mangku Wironok yang merupakan kakek dari Ganjar Pranowo. Pramuji Wiryo menikah dengan Sri Suparni dan memiliki 6 anak. Salah satunya adalah Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo kemudian menikah dengan Siti Atiko Supriyanti yang merupakan tokoh Nahdlatul Ulama di Purbalingga. Pernikahan Ganjar Pranowo dan Siti Atiko Supriyanti dikaruniai satu anak bernama Muhammad Zinedin Alam Ganjar. Ganjar Pranowo lahir pada tanggal 28 Oktober tahun 1968. Adalah gubernur yang menjabat Gubernur Jawa Tengah 2 periode yang menjabat sejak tanggal 23 Agustus tahun 2013. Sebelumnya, ia merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi PDI Perjuangan periode tahun 2004 sampai tahun 2009 dan tahun 2009 sampai tahun 2013. Selain itu, Ganjar juga menjabat sebagai Ketua Umum Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada, Kagama, selama 2 periode, yaitu tahun 2014 sampai tahun 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024 sekaligus Ketua Umum Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia.